Prolog. Aku, Yuya Tenju, adalah korban perundungan di muka bumi, namun suatu hari aku menemukan pintu misterius di rumahku. Di luar pintu itu ada dunia berbeda yang sangat berbahaya di mana monster yang belum pernah kamu lihat di bumi merajalela. Sebagai warisan dari seseorang yang menyebut dirinya seorang suci, aku memutuskan untuk mengambil alih sebuah rumah yang bahkan monster tidak bisa serang bersama dengan senjata dan barang super kuat. Aku berhasil memanfaatkan sepenuhnya keterampilan dan gelar yang aku peroleh dengan datang ke dunia berbeda, serta barang-barang yang aku warisi dari orang suci itu. Terlebih lagi, aku naik level dengan mengalahkan monster-monster itu dan mampu menjalani kehidupan yang 100% kebalikan dari apa yang aku jalani sampai sekarang. Aku bahkan bisa berteman di dunia nyata dan tumbuh sedikit demi sedikit di dunia yang berbeda. Setelah aku menghabiskan banyak hari memuaskan yang belum pernah aku alami sebelumnya, suatu hari, aku bertemu dengan manusia di dunia berbeda untuk pertama kalinya. Sebelumnya aku hanya bertarung melawan monster, jadi bertemu seseorang sangatlah menyegarkan. Ya, memang ada orang suci itu, jadi aku tahu kalau manusia ada di sana. Namun, pertemuan pertamaku dengan dunia lain tidak memuaskan. Itu berakhir denganku menyelamatkan seorang gadis berpakaian yang diserang oleh monster. Aku pikir aku tidak akan bertemu orang lagi kecuali aku keluar dari hutan. Tapi sekarang, aku bertemu gadis itu lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tolong menikahlah denganku. Apa? Aku hanya bisa tercengang mendengar perkataan tiba-tiba dari gadis yang mengenakan gaun cantik. Apa yang gadis ini bicarakan? Aku memutar otakku berpikir bahwa hal yang baru saja ku dengar mungkin sebuah kesalahan, tapi kemudian ksatria parubaya itu berlari ke arah gadis itu. Dia tampak panik. Lexia sama, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang salah? Itu tadi lamaran pernikahan, tahu? Aku tahu itu. Yang aku tanyakan adalah, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu tidak menyadari fakta bahwa kamu adalah seorang putri, dan kamu belum tahu tentang dia? Ini cinta pada pandangan pertama. Apakah kamu punya keluhan? Kenapa kamu marah padaku meski kamu salah? Apakah ini seperti pertunjukan? Aku tercengang melihat interaksi seperti manzai yang terjadi di depanku. Lalu tanpa sadar aku melihat ke sekeliling, prajurit lain mengangkat bahu mereka seperti berkata, "Oh, itu dimulai lagi." Apakah itu kejadian sehari-hari? Kedengarannya cukup merepotkan ya. Manzai adalah gaya tradisional dalam budaya Jepang yang mirip dengan komedi aksi ganda atau komedi stand-up. Sambil memikirkan itu, aku melihat kembali ke arah ksatria parubaya dan gadis itu. Ksatria parubaya yang menyadari tatapanku berdeham dan berkata, maafkan ketidaksopananku. Aku menunjukkanmu sesuatu yang tidak sedap dipandang. Jika memungkinkan, aku ingin memperkenalkan diri dan berbicara di tempat di mana kita bisa menenangkan diri. Aku Lexia von Alceria. Siapa namamu? Lexia sama. Tidakkah kamu mendengarku berkata untuk membicarakannya di tempat yang lebih aman? Aku bertanya sebelum kamu memutuskan itu. Aku tidak tahu lagi. Mendengar perkataan gadis itu, ksatria parubaya itu meletakkan tangannya di dahinya dan melihat ke atas ke langit. Kalau kamu tidak keberatan, mau datang ke rumahku? Ksatria parubaya itu terlihat menyedihkan, tapi karena aku hanya bisa menganggap rumahku sebagai tempat yang lebih aman, aku menyarankan demikian. Cukup berbahaya untuk mengundang seseorang yang aku belum tahu apakah mereka sekutu atau musuh. Tapi mengingat mereka telah berjuang keras melawan para elit goblin itu, kupikir aku akan mampu mengaturnya meskipun itu bukan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan melarikan diri ke bumi. Lagi pula hanya aku yang bisa melewati pintu itu. Tapi, entah kenapa orang-orang ini sepertinya tidak jahat. Aku tidak bisa mengatakan itu benar karena itu hanya intuisiku. Para prajurit yang mendengar saranku nampaknya lebih gelisah dari yang kuduga. Rumah? Di sarang iblis besar ini, aku tidak tahu lagi. Sepertinya dia tinggal di sini. Sungguh, siapa dia? Sama seperti para prajurit, ksatria parubaya itu membuka matanya karena terkejut, tapi dia segera mengangguk. Itu bagus kalau begitu, terima kasih banyak. Dia tiba-tiba mengundangku ke rumahnya. Tunggu sebentar, aku harus mempersiapkan hatiku dulu. Lexia sama, tolong berhenti bicara. Ksatria parubaya itu menghela nafas seolah dia lelah. Benar-benar ada sebuah rumah. Bukankah ini ruang yang benar-benar berbeda? Mengapa ada ruang yang mengharukan di tengah-tengah sarang iblis besar ini? Di dalam rumah. Atau lebih tepatnya, ketika aku mengundang mereka ke area aman di sekitar rumah, para prajurit tertegun melihat sekeliling mereka. Aku membimbing mereka ke dalam rumah sebagaimana adanya,
Tapi karena tidak ada cukup ruang untuk dimasuki semua orang, hanya Ksatria Parubaya dan gadis itu yang akan masuk, dan yang lain akan menunggu di luar. Kami duduk di kursi, saling berhadapan, dan setelah mengambil satu nafas, Ksatria Parubaya itu membuka mulutnya. Sekali lagi, aku akan memperkenalkan diri. Nama aku Owen. Aku seorang ksatria yang melayani Lexia sama di kerajaan Algeria. Kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Lex. Tidak. Aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih banyak. Tolong angkat kepalamu. Aku kebetulan lewat saat itu. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, jadi aku buru-buru memintanya untuk mengangkatnya, tapi Ksatria Parubaya itu. Owen-san tidak mau mendengarkanku sama sekali. Tidak, meskipun itu hanya kebetulan, ini adalah sarang iblis besar. Merupakan keajaiban kami bisa keluar dengan selamat setelah menginjak tempat berbahaya ini. Oleh karena itu, aku ingin kamu menerima rasa terima kasihku. Aku mengerti. Jika dia mengambil tindakan sejauh itu, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pipiku berkedut tanpa sadar, mendengar akal sehat tentang hutan ini, meskipun sejauh ini aku melakukannya dengan lancar, tapi tempat ini masih merupakan tempat yang berbahaya dari sudut pandang orang-orang dari dunia yang berbeda ini. Selagi aku memikirkan hal itu, gadis itu memperkenalkan dirinya sekali lagi. Aku Lexia von Algeria, putri pertama kerajaan Algeria. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, aku senang kamu selamat. Heun, putri, pikiranku telah berhenti. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, sebelum kita datang ke sini, Owen-san dan gadis itu. Saat mereka bertengkar, pastinya, Owen-san mengatakan bahwa Lexia-san adalah seorang putri. Heun, Owen-san. Apa itu? Lexia-san adalah seorang putri, itu benar. Dia juga putri pertama. Aku telah memperlakukannya dengan tidak sopan, tapi... Bolehkah? Setelah aku menenangkan diri, aku bertanya pada Owen-san, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Iya, jangan pedulikan itu, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan informal, dan yang terpenting, kamu adalah dermawan kami. Tetap saja, kupikir aku terkenal, tapi... Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Maafkan aku. Aku meminta maaf tanpa sadar. Mohon maafkanku, aku tidak tahu tentang akal sehat dunia ini. Tidak, itu mungkin sesuatu yang harus diketahui orang. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Lexia sama? Lexia saja, tolong hilangkan saja gelar kehormatannya. Aku bertanya karena aku tidak tahu harus memanggilnya apa. Dia mengalami depresi beberapa waktu yang lalu, tapi kali ini dia mengatakannya dengan antusias peralihan yang sangat cepat. Tidak, tunggu, meski begitu, jika dipikir-pikir secara normal, bukankah salah memanggil seorang putri tanpa sebutan kehormatan? Berkat Owen-san aku entah bagaimana berhasil membuatnya mengerti. Pada akhirnya, aku akan memanggilnya Lexia sama, hanya di depan umum, dan Lexia-san ketika secara pribadi. Aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja? Aku hanyalah warga negara di bawah umur. Lagi pula, aku agak takut akan hal itu. Sekarang Owen-san dan Lexia-san sudah selesai memperkenalkan diri, saatnya aku memperkenalkan diri. Aku Yuya Tenju. Aku tinggal di hutan ini. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Maksudku, aku punya hal lain tapi, seperti yang diharapkan, aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa aku adalah orang dunia lain, kan? Selagi memikirkan itu, Lexia-san dan Owen-san berbicara dengan berbisik. Tenju Yuya, itu nama yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kedengarannya benar-benar asing di kerajaan kita. Tetapi fakta bahwa dia memiliki nama keluarga. Seperti yang aku katakan sebelumnya, mungkin dia benar-benar bangsawan atau bangsawan dari negara lain. Itu benar, informasinya terlalu sedikit. Bagaimanapun, akal sehat kami sudah tidak berlaku sejak kami mendengar dia tinggal di sarang iblis besar ini. Tidak. Maafkan aku. Jadi, Tenju adalah namamu, bukan? Tidak. Yuya adalah nama asliku, dan Tenju adalah nama keluargaku. Urutan namanya berbeda dengan negara kita. Kalau begitu, Yuya Dono. Sejujurnya, kami datang ke sarang iblis besar ini untuk mencari Yuya Dono. Mencariku. Dari atmosfer, sarang iblis besar mungkin mengacu pada area ini, tapi... Kedengarannya berbahaya. Yah, itu sangat berbahaya. Daripada itu, apakah mereka datang ke tempat berbahaya hanya untuk mencariku? Dan kemudian Lexia-san mencondongkan tubuhnya ke depan dengan mata berkilauan. Itu benar, aku datang ke sini karena aku ingin bertemu dengan Yuya sama lagi.
Yuya sama adalah, aku bukanlah seseorang yang cocok dengan hal seperti itu, jadi jika kamu memanggilku Yuya. Tidak, itu terlalu tidak masuk akal. Kenapa aku harus dipanggil seperti itu oleh seorang putri suatu negara? Itu tidak lucu. Apakah kamu ingin bertemu denganku dengan alasan yang sama seperti Owen-san? Itu benar, aku ingin bertemu langsung denganmu dengan segala cara dan menyampaikan rasa terima kasihku. Begitu, jelas sekali, aku tidak pernah membayangkan bangsawan akan mengucapkan terima kasih secara langsung, dan aku tidak bisa memikirkan situasinya, tapi Lexia-san adalah orang yang jujur. Aku ingat situasi ketika Jenderal Goblin menyerangnya, dan fakta bahwa dia datang untuk berterima kasih padaku adalah, jadi, tolong nikahi aku. Di manakah rasa syukurnya? Yap, kenapa dan bagaimana dia menggunakan kata pernikahan untuk itu? Apakah pernikahan sama dengan rasa syukur di dunia ini? Ini berbeda, bukan? Tunggu, Lexia-san dan aku baru pertama kali bertemu dan berbicara langsung. Dan juga, kenapa aku? Kenapa tidak? Jenderal Goblin menyerangku, dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada sosok yang membantuku dengan begitu gagah. Aku memang menyelamatkanmu ketika Jenderal Goblin menyerangmu, aku juga tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tapi seperti yang diduga, itu terlalu dipaksakan. Bisakah kamu memikirkannya lebih jauh? Lexia-san adalah seorang putri, bukan? Itu tidak baik. Tertulis di buku bahwa ada cinta yang dimulai dari pandangan pertama juga. Tidak. Yuya Dono juga harus belajar lebih banyak tentangmu dulu, kata Owen-san. Aku tidak yakin, tapi aku mengalami kesulitan di sini, Owen-san. Permisi. Aku senang Lexia-san bersikap seperti itu terhadapku, tapi itu terlalu mendadak. Yup, itu pasti efek jembatan gantung ya. Maksudku, menurutku dia terlalu bersemangat dan tidak bisa mengambil keputusan dengan tenang karena dia baru saja keluar dari situasi diserang oleh sekelompok elit goblin. Aku tidak bisa berbicara tentang cinta, tapi menurutku dia harus tenang dan memikirkannya. Dan juga, Lexia-san adalah seorang putri, bukan? Status sosial kita ibarat langit dan bumi. Lagi pula, aku hanyalah warga negara di bawah umur. Saat aku meminta maaf dan menolak, Owen-san sepertinya tidak terlalu khawatir, tapi Lexia-san mengedipkan matanya karena suatu alasan. Begitu, cinta ini sepertinya tidak mudah. Tapi, aku jadi lebih bersemangat. Selalu ada kendala dalam setiap kisah cinta. Tidak apa-apa. Lalu, bagaimana jika kita mulai sebagai teman? Teman? Benar, tidak apa-apa kan? Aku senang jika kamu menyebut aku teman. Aku belum memiliki siapapun yang dapat aku hubungi sebagai teman sampai beberapa waktu yang lalu. Merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatakannya dengan jelas. Tapi Lexia-san adalah seorang putri. Bolehkah aku segera memutuskan berteman denganku? Owen-san, yang menyadari perasaanku, menjawab sebelum aku menanyakan pertanyaan itu. Tidak masalah kalau itu Yuya Dono. Kamu nampaknya seorang bangsawan atau bangsawan asing, dan terlebih lagi, kamu tinggal di sarang iblis besar ini. Seharusnya tidak ada masalah dengan lingkunganmu. Aku tidak dapat mendengar dengan baik karena kata-kata di bagian kedua tidak rapi. Mengapa aku tidak punya masalah? Tapi aku bertanya-tanya apakah tidak apa-apa meskipun dia menyetujuinya. Tiba-tiba aku mengalihkan pandanganku ke Lexia-san. Dia menatapku dengan mata penuh harap. Jika kamu melihatku seperti itu. Salam hormat mulai sekarang. Ya, juga. Itulah yang dia katakan. Dia sangat senang dan menggenggam tanganku. Menjadi sangat bahagia hanya dengan berteman denganku. Aku juga sangat senang. Sekarang kami bisa mengungkapkan rasa terima kasih kami. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan Yuya Dono. Diskusikan denganku? Owen-san memperbaiki postur duduknya. Aku juga meregangkan punggungku. Ya, karena cerita Yuya Dono membantu Lexia sama, Yang Mulia, Raja memutuskan untuk menemui Yuya Dono untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jadi, aku ingin kamu datang ke istana kerajaan bersama kami. Istana kerajaan? Istana kerajaan adalah tempat tinggal raja, bukan? Tidak, harap tunggu. Bahkan jika kamu tiba-tiba disuruh datang ke istana kerajaan, maaf, aku tahu itu keterlaluan. Namun, Yang Mulia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Yuya Dono karena Lexia sama sangat penting baginya. Iya, tapi juga tidak baik untuk tidak mengatakan apapun kepada dermawan anggota keluarga kerajaan. Agen intelijen hebat dari negara lain akan segera mengetahui bahwa Lexia sama telah diserang dan ada seseorang yang membantunya. Jika kita tidak melakukannya lebih awal, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk.
negara-negara di sini. Aku tidak bisa berkata apa-apa jika menyangkut budaya dunia yang berbeda. Lagi pula aku hanya orang luar yang cukup beruntung bisa mendengar kata ini. Yang jelas, aku juga harus mengikuti budaya dunia ini. Ano, bolehkah aku pergi ke istana kerajaan? Aku sama sekali tidak tahu tentang etiket. Tidak apa-apa, bahkan aku pun tidak sempurna. Mengapa kamu mengatakan itu dengan bangga, Lexia sama? Dan untuk Yuya Dono, menurutku tidak ada sesuatu pun dalam kelakuanmu yang secara khusus menggangguku. Tidak, itu mungkin tidak mengganggumu, tapi bagaimana dengan raja? Bukankah kamu seharusnya berbicara sopan di depan raja? Tidak mungkin level ini bisa dianggap sebagai etiket yang pantas. Tetap saja, mendengar cerita Owen-san, aku harus pergi ke istana kerajaan. Satu pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sini ke tempat di mana istana kerajaan berada? Tidak terlalu jauh, sekitar 1 hari perjalanan. Jadi begitu. Dengan kata lain, dibutuhkan 2 hari untuk melakukan perjalanan pulang pergi, 1 hari untuk menyambut raja, 1 hari untuk situasi yang tidak terduga. Setidaknya perlu 4 hingga 5 hari ya. Aku harus pergi ke sekolah. Jadi sepertinya satu-satunya cara adalah dengan memanfaatkan liburan minggu emas terdekat. Maaf, bisakah kamu menunggu 1 bulan lagi? Sebulan, dengan kata lain, dalam 30 hari? Oh benar, aku dengan santai mengatakan 1 bulan, tetapi meskipun aliran waktunya sama, mungkin tidak sama dengan cara menghitung hari dan bulan. Untungnya, ini kira-kira sama dengan di bumi, tapi aku akan pergi ke istana kerajaan, dan aku memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu di dunia yang berbeda juga, jadi aku harus berhati-hati tentang hal itu. 30 hari yang dikatakan Owen-san sama dengan jumlah hari menuju minggu emas. Menanggapi permintaanku, Owen-san menunjukkan sedikit kesulitan tapi mengangguk. Aku tahu ini tidak masuk akal untuk dikatakan. Kami pasti akan menunggu selama sebulan. Setelah sebulan, semuanya akan baik-baik saja kan? Ya, aku bisa meninggalkan rumah sebentar pada saat itu. Kamu berhasil, Owen. Itu hal terbaik yang pernah kamu lakukan? Bukankah itu sangat buruk, Lexia sama? Owen-san menghela nafas. Dia tampak lelah. Kemudian, mereka tiba-tiba melihat sekeliling ke dalam rumah, terkesan. Meski begitu, rumah ini luar biasa. Tidak ada tanda-tanda serangan monster sama sekali, padahal berada di tengah-tengah sarang iblis besar. Kelihatannya sederhana, tapi rumah dan perabotannya sepertinya terbuat dari kayu yang bagus. Bagaimana mungkin? Itu rahasia. Karena aku hanya mendapat manfaat dari orang suci, aku tidak bisa menjelaskan mengapa monster tidak bisa menyerangnya. Jika ada sesuatu yang bisa aku katakan adalah bahwa orang suci San itu mengesankan. Iya, dia benar-benar. Aku tidak akan memaksa kamu untuk menjawab. Bagi seorang penyihir, hasil penelitiannya adalah aset. Menurutku itu tidak mudah untuk diajarkan karena sihir yang diciptakan dalam proses penelitian adalah teknik misterius. Tapi tetap saja, jika kita bisa belajar cara untuk tetap aman di zona yang sangat berbahaya seperti sarang iblis besar ini, semua akal sehat kita akan hilang dari akarnya. Ya, orang suci San, siapa kamu sebenarnya? Tidaklah normal untuk membalikkan akal sehat, kamu tahu? Kalau dipikir-pikir, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Heun, apa itu? Itu, apakah hutan ini benar-benar berbahaya? Mendengar pertanyaanku, Lexia-san dan Owen-san tercengang. Tunggu sebentar, bukankah Yuya Dono yang tinggal di sini mengetahui tempat seperti apa ini? Tidak, bukan seperti itu. Satu-satunya hal yang terjadi adalah pintu yang aku temukan terhubung ke dunia yang berbeda, tepatnya, terhubung ke rumah tempat orang suci ini tinggal, dan aku tidak tahu apa-apa tentang sarang iblis besar yang muncul dalam percakapan. Belum lama berselang. Nah, jika aku mengatakan bahwa mereka tidak akan mempercayai aku. Yuya Dono, apakah kamu serius? Ya. Saat aku mengangguk dengan ekspresi serius, Owen-san menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka ada seseorang yang tinggal di hutan ini tanpa mengetahui apapun. Aku menatap lurus ke wajahnya. Dia memperbaiki postur tubuhnya dan mulai memberitahuku tentang hutan ini. Ini adalah tempat yang disebut sarang iblis besar, dan dikatakan sebagai tempat kelas atas di antara zona super berbahaya yang diputuskan oleh banyak negara. Begitukah? Kenapa berbahaya? Alasannya sederhana. Semakin dalam kamu pergi, semakin banyak monster super kuat yang merajalela. Ada banyak monster yang menghuni, bukan? Padahal hanya satu saja yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kota atau bahkan seluruh negara. Selain itu, karena monster bersaing untuk bertahan hidup, mereka juga memiliki wilayah. Namun,
Area pintu masuk di dekatnya juga tidak aman, karena monster yang dapat menghancurkan kota berskala besar seperti elit goblin biasa ditemukan di sana. Ini bukan mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar itu. Aku tidak berpikir ini tempat yang mengerikan. Tentu saja, ketika aku membantu Owen-san dan yang lainnya, yang diserang oleh kelompok elit goblin, Owen-san sedang mengayunkan pedangnya sendirian melawan elit goblin, tetapi prajurit lain tidak mampu bersaing dengan mereka. Mereka kalah. Didorong bersama-sama. Jika mereka terus berperang seperti itu, mereka akan terbunuh di sana. Sekarang aku sudah membicarakan sarang iblis besar ini dengan enteng, tapi jika aku harus merangkumnya dalam satu kalimat sederhana, menurutku ini adalah negeri paling brutal di mana makhluk hidup berdasarkan aturan yang paling kuat yang bisa bertahan hidup. Dan karena ini adalah tempat yang berbahaya, tidak mungkin untuk mengumpulkan tanaman obat khusus di hutan ini. Tidak. Itu tidak dikonfirmasi karena tidak ada seorang pun yang pernah mencapai daerah pedalaman, tapi tidak akan ada orang yang mencari tumbuhan yang sangat berharga tanpa informasi. Lagi pula, jika kamu memasuki sarang iblis besar ini, kamu akan kehilangan nyawamu. Aku tidak bisa berkata apa-apa mendengar banyak cerita yang mengancam tentang sarang iblis besar ini. Orang suci-san, kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Wajahku tak bisa berhenti berkedut mendengarnya. Lalu tiba-tiba Lexia-san menggumamkan sesuatu sambil melihat sekeliling ruangan. Kalau dipikir-pikir kita harus kembali melewati sarang iblis besar ini lagi, bukan? Itu sangat merepotkan. Owen-san tampak pucat seolah dia benar-benar melupakan hal itu. Kamu benar, bahkan untuk sampai ke sini pun mempertaruhkan nyawa kita. Tetap saja, kita harus kembalikan. Dan jika sekelompok elit goblin, tidak, jika seorang jenderal goblin menyerang kita. Tepat setelah aku mendengar ceritanya, aku benar-benar mengerti mengapa Owen-san menjadi pucat. Yah, sungguh tidak menyenangkan memikirkan untuk pulang ke rumah di tempat yang mengerikan. Aku ingin tahu apakah itu ada? Keajaiban yang membuatmu bisa kembali ke tempat yang ingin kamu tuju dalam sekejap. Aku tahu sihir itu sendiri ada sejak aku melihat prajurit itu merawat luka Lexia-san sebelumnya, dan terlebih lagi, beruang iblis juga menggunakannya untuk melawanku. Jika kamu tahu jalannya, aku akan menemanimu kembali. Mereka terkejut mendengar saranku dan kemudian mulai menatapku. Tidak, maksudku, berbahaya di sekitar sini dan aku sudah terbiasa. Maksudku, aku. Tidak, kamu tidak perlu memperbaikinya. Hanya ada kami dan Yuya Dono di sini. Lebih dari itu, apakah tidak apa-apa? Tidak peduli berapa banyak monster yang tinggal di dalamnya, membiarkanmu menemani kami sepanjang sarang iblis besar ini hanyalah. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah larut night, monsternya akan bertambah kuat loh. Jadi jika kamu ingin kembali, sebaiknya kamu berangkat lebih awal. Aku belum terlalu sering mengalaminya, tapi terkadang saat aku menjelajahi hutan ini di night hari, aku bertemu dengan individu yang sangat kuat dari jenis monster yang sama. Oleh karena itu, siang hari lebih disukai jika aku ingin menjelajah hutan dengan aman. Visibilitasnya juga luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, sekarang aku mengetahui sifat sebenarnya dari hutan ini. Aku tidak ingin tahu seberapa kuat monster yang aku temui di night hari. Sebab, tahukah kamu, ada monster yang bisa menghancurkan suatu negara. Aku tidak ingin memikirkannya. Melihatku melihat ke kejauhan, Owen-san mengangguk dengan sedikit kesulitan. Aku mengerti. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi sekarang. Yuya-san masih bersama kita kan? Ini adalah kesempatan untuk bergaul. Lexia sama. Kamu seorang putri, jadi harap bersikap lebih rendah hati. Aku sudah mengabaikannya. Minta maaf pada kesopanan. Lexia-san, sayang sekali membuang kesopananmu, jadi tolong jangan lakukan itu. Begitu saja, aku menemani Owen-san dan yang lainnya ke pintu masuk hutan. Di sini, bukan? Iya, benar. Menyusul keputusan langsung Owen-san untuk meninggalkan rumah, saat ini aku berada di pintu masuk hutan bersama Lexia-san dan para prajurit. Tentu saja, aku mengikuti mereka untuk melindungi mereka dari monster. Tapi jika aku harus pergi ke istana kerajaan sebulan kemudian, kupikir akan lebih baik bagiku untuk mengetahui jalan menuju pintu masuk hutan ini. Mereka pergi ke hutan untuk mencariku, itu berbahaya, jadi kupikir aku harus mengingat jalan menuju pintu masuk, jadi mereka hanya perlu menungguku dan pergi dari sana bersama-sama ke istana kerajaan. Meski begitu, aku senang kita tidak menemukan monster yang sangat kuat. Para prajurit tercengang. Mungkin, kita beruntung karena monster terkuat yang muncul adalah beruang iblis, dan yang lainnya hanyalah sekelompok ogre berdarah, elit goblin, dan slime neraka. Dengan kata lain, aku tidak menemukan monster baru.
Hei, apa aku salah dengar? Ku dengar dia bilang itu bukan monster yang kuat. Aku rasa begitu. Dikatakan bahwa suatu negara harus memobilisasi pasukan untuk beruang iblis, atau sialan, itu akan menjadi akhir begitu kamu bertemu dengannya. Hah, bukankah kita baru saja diserang oleh salah satunya? Dan kita masih hidup. Aku tidak tahu apa maksudnya lagi. Seperti yang diharapkan dari Yuya-sama, Yuya-sama adalah pangeranku, Heun. Entah bagaimana aku merasa seperti sedang dilihat dengan emosi campur aduk. Aku tidak melakukan kesalahan apapun kan? Owen-san menatapku saat aku memikirkan hal itu. Aku tidak memikirkan seberapa besar dampaknya. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini hanya masalah pribadi. Meski begitu, sepertinya Yuya Dono sendiri yang bisa merusak keseimbangan dunia ini. Aku ingin tahu apakah sebaiknya Lexia sama melakukan yang terbaik di sini? Heun, aku tidak tahu. Aku tidak mendengarnya. Aku pikir akan sangat menyakitkan untuk kembali ke dunia aku lagi ketika aku kembali. Yuya-sama? Ya, Aku berbalik, bereaksi terhadap suara Lexia-sama, tapi dia tiba-tiba memelukku. Yuya-sama, aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal di sini. Aku akan sangat kesepian. Tidak, itu. Aku mengerti kalau kamu kesepian, tapi apa yang kamu lakukan? Lexia-sama memelukku dari depan. Seluruh tubuhnya mentransmisikan secara langsung, tapi mungkin karena aku melampaui rentang yang diperbolehkan yang dapat diproses dengan otakku, aku kembali ke nada aslinya tanpa sengaja. Tidak, tunggu, tapi situasi ini terlalu buruk. Yuya-sama memang menolak lamaranku, tapi aku tidak akan menyerah. Aku semakin tertarik pada sosok Yuya-sama yang gagah dan kebaikannya yang peduli pada para prajurit dan aku selama ini. Oleh karena itu, saat kita bertemu lagi sebulan lagi, aku akan memikat hati Yuya-sama saat itu. Tidak, akan kutunjukkan padamu. Lexia-san akhirnya mengubah nada suaranya dan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke arahku. Dipersiapkan. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengangguk. Bab 8. Judul, Berburu pada Night Hari. Bagian 1. Wah. Sehari setelah aku bertemu Lexia-san dan yang lainnya, aku belum terlalu memikirkannya, jadi aku menjelajahi dunia lain untuk mencari perubahan. Aku tidak pernah berpikir seseorang akan membalas budi dengan cara yang begitu mudah. Karena ada begitu banyak kebencian yang ditujukan kepadaku sampai beberapa waktu yang lalu, lamaran pernikahan Lexia-san terlalu mengejutkan. Dan itu menimbulkan kebingungan besar. Kenapa dia menginginkanku? Dia bilang itu cinta pada pandangan pertama, tapi itu benar-benar hanya kebetulan yang ajaib bahwa aku bisa menyelamatkannya. Yah, meski dipikir-pikir aku tidak tahu bagaimana perasaan Lexia-san. Aku di sini untuk perubahan, jadi mari terus menjelajah dengan tenang. Jika aku mulai melawan monster, aku tidak akan punya waktu untuk memikirkannya. Aku menggelengkan kepalaku dan memulai kembali penjelajahan, tapi aku belum bertemu satupun monster. Heun, aku ingin tahu apakah aku bisa melihat lebih banyak monster jika aku masuk lebih jauh ke dalam. Pikiranku, atau semangatku, menjadi lebih keras. Jika itu aku di masa lalu, aku akan pingsan hanya karena melihat monster dan bahkan menolak untuk bertemu monster, apalagi melawannya. Sekarang aku menggunakannya sebagai sarana menenangkan pikiranku. Ini adalah kecenderungan yang berbahaya. Mari berhati-hati, mau bagaimana lagi? Ayo selesaikan di sini dan lanjutkan di hari lain. Karena aku tidak bisa menggunakan sihir, aku menjelajahi daerah pedalaman dengan sedikit kesulitan. Jika aku ingin melanjutkan pencarian aku dari posisi aku saat ini, aku harus berjalan kaki dari rumahku ke tempat ini. Benar-benar membuang-buang waktu. Mungkin kurang tepat, namun tetap tidak efisien. Rupanya, pintu menuju dunia ini bisa dibuat muncul di hadapanku agar aku bisa segera kembali. Jika aku harus berjalan pulang pergi, sebaiknya aku berjalan kembali dan melihat apakah aku melewatkan sesuatu. Aku mempersingkat penjelajahan aku karena aku berharap untuk berjalan kembali ke rumah itu dengan berjalan kaki, jadi tidak ada masalah besar. Segera setelah aku memutuskan untuk melakukannya, aku memutuskan untuk kembali ke tempat aku datang. Lagi pula, kalau aku punya sihir, kurasa aku bisa bolak-balik ke tempat ini dalam sekejap. Saat aku merindukan sihir yang tidak bisa kugunakan, tiba-tiba aku mendengar suara kecil. Ada yang mengerang dan menjerit. Dari suaranya, tidak terlalu mirip manusia. Karena penasaran, aku mengaktifkan skill assimilation dan mendekati suara itu sambil menahan nafas. Kemudian, Fugo, Kiain, monster besar, humanoid dan berwajah babi, sedang menyerang seekor anjing hitam.
Senjata monster babi itu mungkin lebih rendah dari milikku, tapi dia tetap menggunakan senjata berkualitas baik bahkan di mata orang awam. Sebaliknya, anjing hitam memiliki tubuh yang sangat kecil sehingga terlihat seperti anak anjing yang baru lahir. Anak anjing itu babak belur dan berlumuran darah, tetapi berdiri di sana dengan putus asa. Kemudian sesuatu seperti benda hitam beruap muncul dari tubuhnya, tapi dengan cepat menghilang, lalu anjing itu pusing dan jatuh berlutut. Monster babi itu memiliki seringai jahat di wajahnya yang bahkan aku bisa melihatnya dengan jelas. Apa-apaan itu, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, monster babi itu terlihat seperti orang jahat. Ini harusnya menjadi pertarungan alam, menurut hukum rimba. Ya, monster babi itu tidak seburuk itu. Hanya saja dia sedang melawan anak anjing di depanku. Tapi dari sudut pandangku, mau tidak mau aku berpikir kalau itu melakukan sesuatu yang salah. Ini sepenuhnya merupakan masalah kepekaanku. Sepertinya monster babi itu sedang menyiksa anak anjing, tapi mau tak mau aku berkata kalau ini juga merupakan aturan alam. Kita manusia juga melakukan hal yang sama. Namun, karena aku telah bertemu monster yang belum pernah aku lihat sebelumnya, aku memutuskan untuk menggunakan keterampilan penilaian aku untuk setidaknya memeriksa statusnya. Raja Orc tingkat 600 sihir, 5000 serangan, 20.000 pertahanan, 15.000 kelincahan, 5.000 intelijen, 5.000 keberuntungan, 1000. Hei, ada apa dengan orang ini? Kamu bercanda, ia memiliki kekuatan serangan lebih dari 20.000? Dan ia memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Aku masih di bawah 10.000 dalam status apapun. Terlebih lagi, levelnya jauh lebih tinggi dari beruang iblis dan Jenderal Goblin, apalagi aku. Apakah ini yang disebut monster kelas S? Tidak mudah untuk menentukan bahwa Raja Orc adalah monster kelas S, karena monster dengan potensi kelas S pun bisa menjadi monster level rendah, dan sebaliknya. Kelihatannya seperti manusia babi yang mengenakan perlengkapan cantik, tapi karena dia adalah Raja Orc, pasti ada orc biasa juga. Itulah yang kami dapatkan dari para goblin. Aku juga seorang manusia babi sampai berat badanku turun. Ada apa dengan perbedaan ini? Itu tidak masuk akal. Raja Orc itu lebih gemuk dariku, namun dia sangat kuat. Tidak adil. Tidak masalah. Raja Orc ini jelas di luar kemampuanku. Aku pikir satu serangan saja sudah cukup untuk membunuhku seketika. Dengan beruang iblis, sepertinya aku masih bisa mengalahkannya, tapi level dan status orang ini terlalu berlebihan. Ini akan sulit kecuali aku menjadi sedikit lebih kuat. Sangat disayangkan, tapi kurasa lebih baik aku mengabaikan pemandangan di depanku dan pergi. Aku berpikir begitu dan mencoba meninggalkan tempat itu dengan tenang. Fugogogogogo. Kiain. Kakiku terhenti saat mendengar suara anak anjing yang sedih. Hah. Apa yang bisa kukatakan? Aku pastilah orang yang sangat bodoh. Apa yang akan kakek lakukan dalam situasi ini? Tidak mungkin aku bisa mengabaikannya. Ini benar-benar gegabah, dan yang terpenting, kemunafikan adalah bagian baiknya. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya, karena di dalam hati aku juga ingin membantu jika aku bisa. Akhirnya, aku berhenti berlari, dan sekali lagi, aku menatap Raja Orc di depanku. Untungnya, sepertinya dia belum menemukanku. Sementara itu, ayo lakukan serangan mendadak untuk menarik perhatiannya. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia akan menangkis seranganku, tapi jika dia mengalihkan perhatiannya padaku. Yup, aku akan melakukan sesuatu nanti. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Ada yang bilang itu disebut pelarian. Aku mengeluarkan Absolute Spear dari item box, dan diam-diam memasuki posisi melempar di tempat. Dan 1, 2, ayo. Aku melemparkan tombak absolut ke arah Raja Orc dengan seluruh kekuatan yang bisa kukumpulkan. Dan aku segera mengeluarkan Omni Sword dan melompat keluar dari tempat di mana aku bersembunyi agar kesadarannya tertuju padaku. Ayo, ayo. Berteriak seperti raungan, aku mengangkat Omni Sword milikku sehingga aku bisa bersiap menghadapi serangannya kapan saja. Bagian atas tubuh Raja Orc telah menghilang. Kalau kulihat lebih dekat, ada tanda yang terlihat seperti dilubangi dengan benda mirip tombak. Hei, tidak mungkin. Tepat ketika aku sampai pada satu kesimpulan, dan berpikir bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi, tombak absolut yang berdarah itu kembali ke tanganku. Setelah melihat Absolute Spear, aku yakin. Rupanya, kehidupan Raja Orc diakhiri oleh pukulan tombak absolut. Tubuh bagian bawah Raja Orc yang tersisa jatuh berlutut di tempat, dan saat itu terjadi, ia menghilang sebagai partikel cahaya. Apakah kamu bercanda? Kamu belum benar-benar mati kan?
Kalau begitu, bagaimana dengan tekadku? Aku muncul di sini sambil berteriak. Wah, kamu membuatku malu. Aku tidak berpikir sejenak bahwa aku bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan, dan yang bisa kulakukan hanyalah memperlihatkan ekspresi bodoh. Tidak, jika aku memikirkannya dengan tenang, itu tidak aneh. Lagi pula, ketika aku berada di level 1, dan semua statistikku adalah 1, aku telah mengalahkan ogre berdarah yang statistiknya jauh di atasku pada saat itu. Tombak absolut di tanganku adalah senjata yang benar-benar fantastis. Orang macam apa yang menjadi orang suci itu? Identitas orang suci yang meninggalkan senjata dan rumah ini mulai sangat menggangguku. Aku merasa seperti aku akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan dia adalah dewa. Yah, ku dengar dia sudah meninggal. Yah, terserah. Yang lebih penting. Aduh. Aku mengalihkan pandanganku ke anak anjing itu, yang terengah-engah tapi masih mengancamku. Kalau dipikir-pikir aku selalu dibenci oleh binatang. Jika aku mendekati anjing atau kucing, aku akan digonggong, dikotori, dan dicakar. Ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan sehingga satu-satunya hal yang aku tahu, aku tidak pandai memelihara anjing dan kucing. Aku tidak membenci mereka hanya karena aku tidak pandai dalam hal itu. Nah, jika aku yang bau dan jelek itu mendekat, bahkan anjing dan kucing pun akan membencinya. Kamu bisa menebaknya, itu membuatku ingin menangis ketika aku mengatakannya sendiri. Aku menghela nafas dan mengeluarkan jus ramuan pemulihan lengkap dari kotak item. Ya, kamu tahu, kamu mungkin tidak menyukainya, tapi kamu dipenuhi luka, bukan? Jika kamu meminum ini, kamu akan menjadi lebih baik, jadi... Baiklah, bisakah kamu meminumnya saja? Ketika aku dengan takut-takut mendekatinya, anak anjing itu mulai mengancam aku pada awalnya, tetapi kemudian, ketika ia semakin mendekati batas kekuatan fisiknya, ia merosot ke tanah. Hai. Aku segera meraih anak anjing itu dan menyuruhnya meminum jusnya. Aku minta maaf jika anjing ini membenci jeruk, tapi untuk saat ini, aku harap dia bisa bersabar. Aku berhasil membuat anak anjing yang hampir tidak sadarkan diri itu menghabiskan jusnya, dan luka di sekujur tubuhnya sembuh dalam hitungan menit. Anak anjing itu juga memandangi tubuhnya sendiri dengan rasa ingin tahu saat dia perlahan-lahan membangunkan kesadarannya. Fiuh, aku berhasil datang tepat waktu. Aku berhenti sejenak untuk menarik napas, lalu tiba-tiba anak anjing itu menjilat tanganku. Heun. Guk. Anak anjing itu menggonggong seperti itu dan menepuk-nepuk kakiku. Lucu sekali. Aku hampir menyeringai melihat kelucuan anak anjing itu, tapi aku bertanya apa yang menggangguku. Hei, apa yang terjadi dengan orang tuamu? Bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk mengembara sendirian? Kamu mungkin mengira aku sedang berbicara dengan anak anjing, tetapi aku merasa dia dapat memahami kata-kataku, jadi aku berbicara dengannya seperti ini. Kemudian, anak anjing itu mengeluarkan suara sedih dan menggelengkan kepalanya. Kamu tersesat? Guk. Anak anjing itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu tidak punya orang tua? Guk. Anak anjing itu mengangguk dengan sedih. Heun, hei, mau datang ke rumahku? Guk. Rumahku bukanlah rumah kontrakan, dan meskipun tidak berfungsi seperti itu, masih ada tempat untuk kamu tinggal. Ya, jika itu adalah rumah di dunia ini, tidak akan menjadi masalah meskipun aku tidak bisa menjaganya di bumi. Apa yang akan kamu lakukan? Bagiku, itu menyelamatkanku dari masalah, tapi lebih dari apapun, aku sudah mengembangkan perasaan terhadap binatang ini dalam waktu singkat aku berada di sini. Maksudku, dia sangat manis. Kemudian anak anjing itu menggonggong sekali dengan binar di matanya. Guk. Itu berarti dia akan menuruti kata-kataku. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di depanku. Kamu telah memperoleh keterampilan, jinak. Black Fenrir telah berhasil dijinakkan. Apa itu jinak? Lagi pula, aku belum menilai orang ini. Apakah Black Fenrir adalah rasnya? Heun, aku merasa seperti pernah mendengar tentang Fenrir sebelumnya. Sudahlah. Saat aku memiringkan kepalaku mendengar pesan itu, anak anjing itu menyelinap ke pangkuanku. Guk. Kamu lucu sekali, nak. Dengan ekspresi malu-malu yang tak tertahankan di wajahku, aku mengkonfirmasi skill yang telah aku peroleh. Jinak, kamu bisa menjadikan monster sebagai temanmu dengan kemungkinan tertentu. Hehe, ada yang namanya skill untuk membuat monster menjadi teman ya? Dengan pemikiran ini, aku menilai anak anjing itu juga. Fenrir hitam tingkat 500 sihir, 10.000 serangan, 10.000 pertahanan, 10.000 kelincahan, 15.000 intelijen, 10.000 keberuntungan, 10.000 catatan, pengikut Yuya Tenju. Kamu kuat, Guk.
Anak anjing itu memiringkan kepalanya, tidak tahu apa yang aku bicarakan, jauh lebih kuat dariku. Maksudku, dengan status ini, kamu bisa mengalahkan Raja Orc kan? Yah, dia mungkin terkejut dan menderita kerusakan besar sebelum dia bisa bertarung dengan baik. Begitulah caraku tiba-tiba mengalahkan Raja Orc. Maksudku, kamu berada di bawah komandoku sekarang, dan kamu lebih kuat dariku. Bukannya aku sedih atau apa, hanya saja aku baik-baik saja dengan hal itu. Aku hanyalah warga negara kecil. Aku tidak bisa menang melawan yang kuat. Namun anak anjing itu tampak tidak ambil pusing dan mengibaskan ekornya dengan gembira. Gup, gup. Yah, terserahlah. Lebih penting lagi, jika kamu sudah menjadi temanku, aku harus memutuskan namamu juga. Aneh rasanya terus memanggilnya anak anjing, dan aku tidak bisa memanggilnya Fenrir hitam karena terlalu panjang. Saat aku melihat anak anjing itu menatap aku dengan mata penasaran, satu gambaran muncul di benakku. Itulah yang kupikirkan saat melihat bulunya yang berwarna hitam legam mengilap. Dan dengan mengingat gambaran itu, aku memutuskan sebuah nama. Baiklah, namamu Knight. Knight, dengan kata lain, Knight. Bagus sekali kan? Yah, Knight juga ada dalam namaku, jadi kurasa tidak apa-apa. Lalu anak anjingnya, Knight mengibaskan ekornya lebih intens lagi. Dia sepertinya menyukai nama itu. Gup. Dengan menggonggong, Knight melompat tepat ke dadaku. Hoa, ya, ayo pulang. Gup. Sambil memeluk Knight, aku melemparkan item drop Raja Orc ke dalam kotak item dan pulang. Aku juga bisa memeriksa item drop di rumah. Sama seperti ini, aku mendapat teman baik dan keluarga bernama Knight. Bab 8, Bagian 2. Kembali ke rumahku di dunia yang berbeda, aku melihat Knight. Sekarang kita akan tinggal bersama. Untuk saat ini, aku ingin Knight tinggal di rumah ini. Gup. Mengapa? Knight memiringkan kepalanya seolah mengatakan itu. Heun, meskipun aku ingin menjagamu dengan baik, hal itu membutuhkan jalan-jalan atau semacamnya. Jadi singkatnya, aku belum siap untuk tinggal bersama Knight di rumah di bumi. Kyun. Saat aku mengatakan itu, Knight menjadi putus asa. Sial, dia manis sekali. Aku benar-benar minta maaf, oke? Aku akan mempersiapkannya sesegera mungkin agar kamu dapat tinggal di rumahku di bumi. Saat ini, tanpa kalung atau tali pengikat, masih meresahkan untuk membawanya ke bumi. Karena kita bisa berkomunikasi seperti ini, menurutku itu bukan masalah besar, tapi tetap saja, lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun juga, Knight adalah makhluk dari dunia lain. Tapi kalau soal persiapannya, pasti dia harus pergi ke toko hewan. Sepertinya ada hal yang sangat nyaman yang disebut belanja online di dunia itu, tetapi di rumahku yang sudah lama aku hidup dalam kemiskinan, bahkan tidak ada smartphone, apalagi PC, dan aku tidak memiliki koneksi internet. Dan aku tidak tahu di mana letak toko hewan peliharaan di sekitar rumahku di bumi. Seperti yang kubilang tadi, aku tidak punya internet, jadi aku tidak bisa mencarinya dengan mudah. Jadi kurasa aku harus bertanya pada temanku saja. Mungkin Rio dan yang lainnya mengetahuinya. Yah, sejauh bersiap-siap untuk Knight adalah prioritasnya, aku ingin mendapatkan beberapa buku lain dan barang-barang untuk berlatih gitar yang aku dapat dari beruang iblis. Karena aku akan membelinya, dan karena aku punya uang sekarang, kenapa aku tidak membeli buku baru saja? Yup, menurutku itu mungkin ide yang bagus. Aku belum membeli buku baru karena aku sudah menyiapkan buku pelajaran. Aku biasanya tidak membeli apapun kecuali buku teks. Hah, air mata. Gup. Knight meletakkan tangannya di lututku dan menjilatku dengan lembut. Rupanya, dia menghiburku. Efek penyembuhan Knight sungguh luar biasa. Knight, terima kasih. Ya, sekarang aku sudah memutuskan apa yang akan kulakukan. Mari kita lihat hasil pertarungan hari ini. Gup. Aku belum memeriksa item drop dan hanya melemparkannya ke dalam kotak item setelah mengalahkan Raja Orc, jadi aku memutuskan untuk memeriksanya sekarang. Hal pertama yang aku keluarkan adalah daging yang tampak lezat. Daging Raja Babi, daging Raja Orc. Ini adalah bahan makanan berkualitas super tinggi yang terus menarik banyak bangsawan dan bangsawan. Namun, karena Raja Orc sendiri adalah eksistensi kelas bencana dan jarang muncul, dagingnya dikatakan hanya fata morgana. Jika kamu memakannya, kamu akan mendapatkan energi yang tiada taraf. Hei, tunggu sebentar. Aku hanya melihat beberapa kata mengganggu yang tertulis di dalamnya. Pertama-tama, daging ini tampaknya merupakan bahan makanan yang sangat langka. Selain fakta bahwa aku mampu membunuhnya dengan satu pukulan tombak absolut, persepsi dunia lain tentang Raja Orc adalah bahwa itu adalah bencana. Aku sudah melakukannya. Juga, mengapa kamu mendapatkan energi tiada taraf jika kamu memakan dagingnya?
Bukankah itu membangun stamina atau semacamnya? Tidak, tunggu, energi dan staminanya sama. Yah, terserahlah. Selama rasanya enak, semuanya enak. Dan sisanya. Hal berikutnya yang aku keluarkan adalah baju besi dan pedang yang dipakai Raja Orc. Pedang Raja Babi, pedang hebat Raja Orc. Itu adalah pedang yang sangat berat, dan bahkan tidak bisa diangkat dengan kekuatan biasa. Itu tidak tajam, tapi malah meremukkan target dengan bobot dan kekokohannya yang luar biasa. Armor Raja Babi, armor yang dikenakan oleh Raja Orc. Itu adalah baju besi yang sangat berat, dan bahkan tidak bisa diangkat dengan kekuatan biasa. Itu dibuat untuk dipakai oleh Raja Orc, jadi manusia tidak bisa memakainya. Cukup kokoh dan tidak mungkin tergores bahkan dari senjata biasa. Disarankan untuk meleburnya dan menjadikannya senjata baru. Aku tidak tahu, agak sulit untuk digunakan. Sebagai seseorang yang menggunakan senjata luar biasa seperti Absolute Spear, aku mempunyai kesan seperti itu. Atau lebih tepatnya, ini lebih seperti aku dengan mudah mengangkat pedang besar dan armornya, masing-masing menggunakan satu tangan. Sejak kapan aku punya kekuatan seperti monster? Dikatakan mustahil bahkan untuk mengangkatnya dengan kekuatan biasa, bukan? Apakah itu bohong? Tidak, mungkin ini adalah norma di dunia lain ini. Bagaimanapun, pemilik asli dari tombak absolut orang suci San diakui sebagai makhluk supernatural dalam pikiranku. Mungkin itu bukan sebuah kesalahan. Biarkan aku berpikir begitu. Setelah meyakinkan diriku untuk melakukannya, aku mengalihkan perhatianku kembali ke item drop yang tersisa. Batu ajaib peringkat S. Biji khusus yang dapat diperoleh dari binatang ajaib. Sikat rambut Raja Babi, item drop langka yang diperoleh dari Raja Orc. Ini lembut untuk rambut apapun, memberi nutrisi dan membuatnya berkilau. Dapat juga digunakan pada kepala orang yang memiliki rambut menipis atau botak untuk menghidupkan kembali akar rambut yang mati dan menumbuhkan rambut. Karena efeknya, ia diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi di kalangan bangsawan yang menderita masalah rambut, namun jarang keluar, dan bahkan dikatakan bahwa hanya setiap beberapa ribu tahun sekali diperoleh yang baru. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Pertama-tama, batu ajaib. Akhirnya aku mendapat peringkat S. Dengan kata lain, Raja Orc adalah monster kelas S, namun konsep perbedaan level dunia sangat merepotkan. Misalnya jika level monster kelas A lain lebih tinggi dari level monster kelas S seperti Raja Orc, maka monster kelas A mungkin lebih kuat. Namun, bukanlah hal yang buruk untuk bertemu monster kelas S sekali. Aku tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan batu ajaib ini, jadi aku akan menjualnya apa adanya. Tapi aku bertanya-tanya berapa harga batu peringkat S? Untuk saat ini, kesampingkan batu ajaib, masalahnya ada pada kuasnya. Kuas apa ini? Bahkan jika kamu bukan seorang bangsawan dari dunia yang berbeda, jika ada seseorang yang biasanya menderita kerontokan rambut, itu adalah sesuatu yang sangat kamu inginkan hingga kamu ingin hal itu keluar dari tenggorokan kamu. Faktanya, tampaknya itu diperdagangkan dengan sejumlah besar uang. Apa yang bisa kukatakan? Tiba-tiba aku mendapat sesuatu yang sepertinya kebutuhan sehari-hari. Tapi efeknya gila. Gup. Saat wajahku berkedut saat melihat ke arah kuas, Knight memiringkan kepalanya seolah berkata, apa yang terjadi, dan menggosok kakiku. Imut-imut sekali. Tidak apa-apa. Ah, benar, Knight, kemarilah. Gup. Suatu pikiran muncul di benakku, dan aku meletakkan Knight di pangkuanku. Kemudian, Kyun. Aku menyisir Knight dengan sikat rambut Raja Babi. Bisakah itu digunakan untuk bulu Knight? Tapi, sikat rambut Raja Babi memberikan efeknya, bulunya menjadi berkilau dan indah, dan teksturnya berubah menjadi menawan yang membuat kamu tidak sengaja ingin menyentuhnya dalam waktu lama. Sederhananya, ini adalah kolaborasi menggoda yang halus dan lembut. Aku tidak tahu apa yang aku bicarakan. Apakah rasanya enak? Puff. Dalam keadaan seolah-olah benar-benar melemah, Knight menjawab dengan ramah. Bagus, aku menghargai gitar dan kalungnya, tapi senang bisa mendapatkan sesuatu yang berfungsi seperti ini. Maksudku, apa masalahnya dengan situasi di mana ini adalah item drop langka, dan aku hanya mendapatkannya secara normal? Apakah kelangkaan hanya sebuah kebohongan? Yah, dari sudut pandangku, tidak apa-apa karena aku hanya mendapat manfaat. Dengan mengingat hal itu, aku memutuskan untuk melihat statusku untuk pemeriksaan terakhir. Aku tidak menerima pesan apapun atau apapun secara khusus setelah mengalahkan Raja Orc, tapi menurutku itu normal jika levelku meningkat. Bagaimanapun, ini adalah lawan yang unggul. Dengan pemikiran itu, aku memeriksa statusnya. Meski begitu, levelku tidak naik.
Karena tidak ada pesan, levelku belum naik. Aneh, kupikir aku telah mengalahkan lawan yang lebih unggul. Nah, kalau ada konsep nilai pengalaman, dan levelnya naik karena itu, apa nilai pengalaman dalam pertarungan itu? Aku tidak yakin, karena aku baru saja melemparkan tombaknya. Tetap saja, aku yakin aku telah mengalahkan ogre berdarah dan slime neraka dengan cara yang sama. Tidak, tapi, tentu saja, jika menyangkut ogre berdarah atau slime neraka, aku tidak punya pengalaman bertarung sama sekali. Lalu aku sampai pada keadaan di mana aku baru saja menebas monster seperti Jenderal Goblin secara teratur, tapi hanya melempar tombak tidak mendapatkan pengalaman sama sekali. Mau tak mau aku memikirkannya. Aku akan mencari tahu bagaimana mekanisme untuk naik level. Maksudku, meskipun aku tidak naik level kali ini, aku hanya harus bekerja keras untuk naik level mulai sekarang. Gup. Mendengar kata-kataku, Knight juga meninggikan suaranya sebagai tanggapan. Pagi harinya, setelah menyiapkan sarapan dan makan siang untuk Knight, aku berangkat ke sekolah. Biasanya, ketika aku berseru, aku berangkat, tidak ada yang menjawab. Baiklah, kalau begitu aku berangkat. Gup. Dan sekarang aku punya Knight. Tersenyum mendengar jawaban Knight, aku meninggalkan rumah. Saat aku tiba di sekolah dengan selamat, Rio dan yang lainnya memanggilku. Oh, Yuya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Yuya-kun. Ya, selamat pagi semuanya. Usai salam, aku duduk di kursiku dan mulai mengobrol ringan hingga wali kelas memulai. Saat itu, aku teringat tentang kalung Knight dan memutuskan untuk bertanya pada Rio dan yang lainnya tentangnya. Hei, apakah ada toko hewan peliharaan di sekitar sini? Toko hewan? Ya, aku sudah memelihara anjing sejak kemarin. Oh, kamu memelihara anjing? Anjing jenis apa dia? Tunjukkan padaku gambarnya. Tenanglah. KED ternyata lebih tertarik pada hal itu daripada yang kukira. Dia mendekat ke arahku. Mungkin karena itu, jarak antara wajahnya dan wajahku menjadi lebih dekat sekaligus, dan aku sangat malu hingga tanpa sadar aku memalingkan muka. KED, kau sangat dekat, namun... Aku minta maaf. KED juga memperhatikan postur tubuhnya, dan wajahnya sedikit merah, meski dia buru-buru menjauhkan diri. Syukurlah bukan hanya aku saja yang merasa malu. Heun, melanjutkan pembicaraan tadi. Tapi sayangnya aku tidak punya fotonya. Aku tidak punya ponsel pintar. Aku heran ada orang yang tidak memiliki ponsel pintar saat ini. Iya, bukankah itu merepotkan? Rio dan Singokun menatapku dengan heran. Itu benar, sangat sedikit orang yang tidak memiliki ponsel saat ini. Aku punya lebih banyak uang sekarang, dan aku dapat membeli. Tidak, haruskah aku memulai debut dengan ponsel sekarang? Aku tidak berhubungan dengan banyak orang, jadi tidak banyak keuntungan memiliki ponsel. Tapi jika aku berpikir untuk mengambil foto Knight. Tunggu, bukankah lebih baik jika menggunakan kamera? Selagi aku memikirkannya sendirian, Rio dan yang lainnya bercerita tentang toko hewan peliharaan. Berbicara tentang toko hewan peliharaan di sekitar sini, mungkin toko itu ada di distrik perbelanjaan dekat sekolah. Oh, itu, pastinya kamu akan merasa tenang di sana. Sepertinya mereka juga melakukannya sebagai rumah sakit hewan, jadi sebaiknya pergi ke sana kalau terjadi sesuatu. Ada tempat seperti itu ya? Aku kesulitan memutuskan apakah aku bisa membawa Knight, yang merupakan penghuni dunia berbeda, ke rumah sakit di dunia ini. Tapi jika ada tempat seperti itu, akan lebih baik untuk mengetahui kapan sesuatu terjadi. Tapi sekali lagi, selesaikan rumput pemulihan di rumah orang suci San. Bagaimanapun juga, dunia yang berbeda sungguh menakjubkan. Kuharap aku bisa pergi bersamamu ke kawasan perbelanjaan itu, tapi, maaf, aku tidak bisa membantu hari ini. Aku juga ada urusan yang harus dilakukan hari ini. Begitu, kalau begitu, mau bagaimana lagi? Aku bisa pergi bersamamu, tahu? Aku tidak ada kegiatan klub hari ini. Jika kamu setuju, aku bisa pergi bersamamu. Bagaimana, Yuya-kun? Aku mengangguk lemah lembut sebagai jawaban atas kata-kata KED. Kalau begitu, bisakah kamu? Iya, tidak apa-apa, Heun. Bukankah ini seharusnya kencan? Hore, Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu peduli karena KED mengatakannya dengan tergesa-gesa. Untuk saat ini, aku akan pergi ke toko hewan peliharaan dan rumah sakit hewan sepulang sekolah, dengan KED yang memimpin. Bab 8, Bagian 3. Aku pulang. Gup. Sesampainya di rumah, Knight melompat ke dadaku seolah berkata, aku sudah menunggu. Aku segera menangkapnya dan menepuk kepalanya. Aku minta maaf karena kamu harus tinggal di rumah, oke?
mulai sekarang akan menjadi seperti ini, tapi... Kyun. Saat aku mengatakannya dengan nada meminta maaf, Knight dengan lembut mengusap pipinya di dadaku. Imut-imut sekali. Ah, ya, Knight, aku membelikan kalung dan barang lainnya untukmu tadi. Gup. Toko hewan peliharaan yang diajarkan Rio dan yang lainnya kepadaku di sekolah adalah tempat yang sangat bagus, jadi aku bisa mendapatkan kalung, tali pengikat, dan barang-barang lain yang aku butuhkan di sana. Kamu tidak harus melakukannya di dalam rumah, tapi kamu harus memakai kalung ini saat aku membawamu keluar. Oke, Gup. Baiklah. Knight menjawab dengan ramah dan menawarkan kepalanya sendiri. Aku tahu ini agak terlambat, tapi Knight sangat cerdas. Kamu lebih pintar dariku, bukan? Bagaimanapun, aku membeli kera putih untuk Knight, berharap itu akan menonjol dibandingkan bulu hitamnya. Aku lega bahwa itu terlihat bagus untuknya ketika aku benar-benar memakainya. Itu bagus. Bagaimana? Apakah itu menyakitkan? Guk-guk. Knight bergerak sedikit dengan kerah terpasang untuk memastikan, lalu akhirnya mengangguk dan menggonggong. Baiklah, jadi apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mau pergi keluar? Guk-guk. Sekarang aku sudah membeli kerah dan tali pengikat, aku ingin mengajak Knight jalan-jalan bersamaku. Aku berpikir begitu dan mengajaknya kencan, dan dia menjawab dengan riang. Aku secara alami tersenyum ketika mendengar jawaban itu. Baiklah kalau begitu, aku akan bersiap-siap, jadi tunggu aku. Gup. Aku bersiap-siap untuk jalan-jalan sambil memasukkan barang-barang yang kubeli ke dalam kulkas. Karena yang sedang kita bicarakan adalah Knight, menurutku dia tidak akan buang air besar sembarangan di luar, tapi tetap saja, itu adalah etika atau sopan santun. Jadi, aku menuju pintu depan dengan membawa sekop, sarung tangan kerja, dan kantong plastik. Sekarang kita sudah siap, ayo berangkat. Gup. Jadi kami keluar. Gup, gup. Hei, Knight, jangan terlalu terbawa suasana, itu berbahaya. Karena ini pertama kalinya dia berada di luar rumah di bumi, kupikir Knight akan terintimidasi oleh mobil dan semacamnya, tapi itu hanya kecemasanku yang tidak perlu. Keingintahuan Knight terguncang saat dia menatap berbagai hal yang ada di bumi. Tapi dia pintar, jadi dia tidak terburu-buru dan memeriksa ke arahku dengan benar. Dia lucu, aku hanya mengatakan dia manis, tapi dia sangat manis. Namun demikian, aku pikir tempat ini akan menjadi kurang ramai karena waktu, tetapi banyak orang yang jogging dan berjalan-jalan dengan anjingnya sepertiku. Nah, selama ini aku hanya langsung pulang dan tidak keluar jika tidak ada hal penting, jadi aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar. Sudah kuduga, Nickku sangat lucu, dan semua orang yang lewat menatap kami. Dia lucu, bukan? Aku pikir juga begitu. Hingga saat ini, aku hanya dipandang rendah oleh mereka. Ini kemajuan yang luar biasa. Saat kami melanjutkan perjalanan dengan damai, orang-orang yang lewat menyambut kami. Selamat sore. Selamat sore. Aku terkejut karena belum pernah ada seorang pun yang menyapa aku ketika aku lewat sebelumnya. Aku tidak percaya aku mendapat salam hanya dengan berjalan-jalan. Yah, Knight itu lucu, jadi mau bagaimana lagi? Setelah menikmati jalan-jalan kami pulang. Ketika kami sampai di rumah, aku mengatakan sesuatu yang terpikir olehku pada Knight. Ah, benar, setelah makan malam, mengapa kita tidak berjalan-jalan di dunia lain untuk berolahraga? Gup. Dari sudut pandang Knight, bumi ini adalah dunia yang berbeda, tapi mari kita kesampingkan saja. Bagaimanapun, Owen-san dan yang lainnya pernah mengunjungi hutan sebelumnya, dan kupikir aku akan mengurangi jumlah monster di pintu masuk hutan sedikitpun untuk memudahkan mereka datang berikutnya. Aku tidak berpikir jumlahnya akan berkurang dengan mudah, bahkan jika kita membunuh monsternya. Yah, terlalu berbahaya untuk menyebutnya jalan-jalan. Namun, jika aku terus melakukannya, sesuatu mungkin akan berubah, jadi aku akan terus melakukannya setiap hari mulai sekarang. Aku yakin kekuatan fisik aku akan meningkat seperti orang idiot. Yang terpenting, menurutku sangat menyenangkan bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman bertempur. Aku tidak tahu betapa berbahayanya tempat ini di dunia ini, tapi tidak ada salahnya untuk tetap menjaga kekuatanmu. Bagaimanapun, hanya itu yang diperlukan untuk tetap aman di dunia ini. Setelah memutuskan kebijakan masa depanku, aku menyelesaikan makan malamku, seperti yang telah aku nyatakan, dan berjalan-jalan di hutan bersama Knight untuk beberapa pelatihan tempur. Pada hari Yuya berjalan-jalan pertama kali dengan Knight, orang-orang yang melihatnya mengambil foto dan video dirinya dan mempostingnya di SNS, di mana rumor mulai menyebar. Siapa lelaki ini? Oh, aku tahu tempat ini. Dia sangat tampan. Maksudku, bukankah anjingnya juga sangat lucu? Apa jenis anjing ini? Aku tidak yakin sama sekali.
Saat rumor tentang Yuya menyebar, Yuya yang bahkan tidak memiliki ponsel, apalagi media sosial, mengetahuinya. Tapi itu masih jauh. Beberapa hari terakhir ini sungguh memuaskan. Aku menikmati percakapan santai dengan Rio dan yang lainnya di sekolah, dan ketika aku kembali ke rumah, keluargaku, Knight, sedang menungguku. Sampai saat ini, aku tidak punya tempat baik di sekolah maupun di rumah. Sekarang aku punya tempat di keduanya. Terima kasih. Gup. Aku mengatakan itu sambil mengangkat Knight dan membelainya, dan dia memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Imut-imut. Aku memakai tali ke Knight untuk pergi jalan-jalan, yang biasa aku lakukan, dan kami mulai berjalan seperti biasa. Kami berjalan dari tepi sungai menuju taman dekat rumahku, dan akhirnya kami bermain di taman, yang telah menjadi tempat yang menyenangkan bagi aku dan Knight. Awalnya, Knight yang penasaran itu penuh semangat dengan ini dan itu, tapi sekarang dia diam-diam menikmati jalan santainya bersamaku. Dan walaupun belum sepenuhnya sampai di situ, beberapa orang telah mengingat wajahku ketika aku berjalan berkeliling dan menyapa mereka, dan semakin banyak orang yang menyapa aku dengan cara yang berlawanan. Tetapi menurutku sebelumnya tidak ada begitu banyak orang, namun belakangan ini banyak orang. Terutama, menurutku jumlah perempuan yang mengikuti kursus jalan kaki kami telah meningkat. Apakah itu hanya imajinasiku saja? Yuya-san, Heun, Kaori. Saat kami melanjutkan perjalanan santai kami bertemu dengan Kaori secara kebetulan. Kaori membawa semacam tas belanjaan, jadi dia pasti sedang dalam perjalanan pulang dari berbelanja. Halo, siapa anak ini? Oh, aku akan memperkenalkanmu. Ini Knight, dia keluarga baruku, Gup. Saat aku memperkenalkan Kaori pada Knight, dia menggonggong riang sambil membusungkan dada. Aku yakin dia berusaha terlihat keren, tapi saat Knight kecil melakukannya, dia benar-benar imut. Dia sangat imut, apa tidak apa-apa jika aku menyentuhnya? Knight, apa tidak apa-apa? Gup. Saat Knight mendekati Kaori sendirian, Kaori perlahan mulai mengelusnya. Wah, bulu Knight-san sangat halus dan lembut, Gup. Knight senang dengan reaksi Kaori dan bersandar padanya. Anak ini menggemaskan ya, apa tipenya? Ya, aku tidak tahu. Dia hanyalah seorang anak kecil yang kujemput, apakah begitu? Tapi dari keadaan anak ini, dia nampaknya senang Yuya-san menjemputnya. Gup. Knight menggonggong sekali seolah menegaskan kata-kata Kaori. Aku senang kamu merasa seperti itu. Tapi itu hampir saja. Jika kamu bertanya kepadaku apa jenis anjing Knight, aku tidak akan menjawab. Fenrir hitam, ini adalah ras dunia berbeda yang aku tidak yakin. Knight-san sangat pintar, bukan? Sepertinya dia tahu apa yang aku katakan. Gup, aku tidak yakin bagaimana sebenarnya, tapi Knight cukup pintar. Anak ini mampu. Saat Kaori sedang bermain dengan Knight untuk beberapa saat, aku memperhatikan bahwa orang-orang di sekitar kami sedang melihat ke arah kami. Apa itu? Pria tampan dan anjing lucu cukup berharga. Ini dia, satu set dengan seekor anjing dan seorang gadis cantik. Cahaya yang menyilaukan akan menghancurkan matamu. Kaori, entah bagaimana kita mendapat banyak perhatian, jadi kenapa kita tidak bergerak sedikit saja? Kamu benar. Saat aku hendak beranjak dari tempat itu, seseorang memanggilku lagi. Yuya-san? Terkejut, aku menoleh ke suara itu, dan di sanalah dia, mata terbuka lebar dan membeku. Model populer Miwa-san. Miwa-san, mengapa kamu di sini? Aku sebenarnya tinggal di lingkungan ini, dan biasanya aku berjalan-jalan saat jam segini. Yuya-san, yang di sana. Suara Kaori mengingatkanku bahwa mereka baru pertama kali bertemu, dan aku segera memperkenalkan Miwa-san padanya. Ini Miwa-san, dia model yang pernah aku foto bersama di pusat perbelanjaan sebelumnya. Miwa-san, ini temanku, Kaori, dan keluargaku, Knight. Senang mengenalmu. Gup. Sementara Kaori menyapanya dengan keadaan tegang yang aneh, Knight menggonggong dengan ramah seperti biasanya. Kaori-san dan Knight-kun, aku Miwa, seorang model. Miwa-san menunjukkan senyuman seperti orang dewasa, dan orang-orang yang selama ini memperhatikan kami mulai semakin bergumam. Hei, wanita cantik lain telah bergabung dengan pria tampan dan wanita cantik itu? Bukankah gadis itu modelnya, Miwa? Mustahil, apakah kamu serius? Rupanya dengan kedatangan Miwa-san, orang-orang yang memperhatikan Miwa-san mulai berkumpul. Dan Miwa-san sepertinya juga menyadarinya. Dia hanya tersenyum pahit. Sepertinya kita terlalu menonjol. Apa Yuya-san berencana berjalan-jalan di sini di masa depan?
Ah iya, itulah yang akan aku lakukan. Aku akan mencoba mencari rute lain, tapi untuk sementara, aku akan menikmati berjalan-jalan di dekat tepi sungai ini. Lalu, Miwasan tersenyum lembut mendengar kata-kataku. Aku pikir akan menyenangkan bertemu kamu lagi pada pengambilan gambar sebelumnya, tapi aku senang melihat hal itu terjadi lebih cepat dari yang aku kira. Selain itu, jika kamu berjalan-jalan di sini, mungkin kita akan bertemu lagi seperti ini. Ah, kamu benar. Fufu, jalan-jalan lagi akan lebih menyenangkan. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Ada juga lebih banyak orang di sini. Kaori-san dan Night-kun juga, sampai jumpa lagi. Oh ya, Gup. Miwasan mengatakan itu dan pergi. Saat kami mengantarnya pergi, Kaori bertanya dengan ekspresi halus di wajahnya. Yuya-san. Heun. Yuya-san, apakah kamu pacaran dengan Miwasan? Tidak, kami tidak. Seperti yang kubilang sebelumnya, Miwasan dan aku kebetulan bersama saat pemotretan, dan sejak awal aku tidak cocok dengan Miwasan. Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Aku tidak yakin, tapi jika Kaori berkata begitu, mungkin itu bukan apa-apa. Saat itulah kami mencoba bergerak sambil memiringkan kepalaku melihat reaksi Kaori. Pencuri. Aku mendengar apa yang terdengar seperti jeritan, dan ketika aku melirik ke arah suara itu, aku melihat seorang wanita tua terjatuh ke tanah, dengan putus asa meraih tangannya. Di ujung tangannya, seorang pria berseragam hitam sedang melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Pencuri, apa yang harus kita lakukan? Sementara situasi yang tiba-tiba membuat Kaori bingung, aku segera memberikan instruksi kepada Night. Night, kejar orang itu. Gup. Dengan satu gonggongan, Night bergegas dari tempat itu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Night-chan. Kaori terkejut dengan kecepatannya, tapi aku bergegas menghampiri wanita tua itu bersama Kaori yang terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja, tapi tasku. Aku memberitahu wanita tua yang memasang ekspresi sedih di wajahnya dengan suara selembut mungkin. Tidak apa-apa, tas nenek pasti. Oh, lihat. Saat aku menunjuk, pencuri itu diseret oleh Night. Tolong aku, ada apa dengan anjing ini? Gup. Kepada Night yang perlahan menyeret pria yang 2 kali lebih besar dari dirinya, Kaori dan wanita tua itu melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Kaori, bisakah kamu memanggil polisi? Oh, iya. Saat itulah Kaori mengeluarkan ponsel pintarnya dari tasnya dan pergi memanggil polisi. Saat Night melepaskan pengekangnya dan menyelesaikan misinya dengan membawa pencuri itu kepadaku, pria itu berdiri dengan antusias dan menerjang ke arahku. Kamu, jangan main-main denganku. Hai, Yuya-san. Terlebih lagi, pria itu memiliki pisau dan mencoba menikam aku dengan pisau itu. Tapi di dunia lain, di mana aku menghadapi serangan dengan kecepatan yang luar biasa, aku bukannya tidak sabar, meraih pergelangan tangan pria yang memegang pisau, memutarnya lurus keluar, dan pria itu menjatuhkan pisaunya dengan kesakitan. Itu sakit. Fiuh. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, aku menepis kaki pria itu dan segera menahannya di tempatnya, menjepit tangannya di belakang punggung tempat dia terjatuh. Aku terkejut dengan sorak-sorai yang tiba-tiba muncul dan melihat sekeliling, tapi sebelum aku menyadarinya, orang-orang bertepuk tangan ke arahku. Saat aku bingung dengan lingkungan sekitar, Kaori berlari ke arahku dengan tergesa-gesa. Yuya-san, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Syukurlah, aku khawatir, jadi tolong jangan terlalu gegabah. Maaf. Tentunya tindakan aku berbahaya dari sudut pandang orang lain. Sambil meminta maaf kepada Kaori, aku memuji Night karena telah menangkap pencuri itu dan mengembalikan tas itu dengan benar kepada wanita tua itu. Setelah itu, Kaori menyerahkan pencuri tersebut kepada petugas polisi yang datang karena laporan Kaori, dan Night tidak hanya berterima kasih kepada wanita tua itu tetapi juga oleh polisi. Bab 8, Bagian 4. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihat hari ketika pergi ke sekolah akan begitu menyenangkan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat aku pikirkan sebelumnya. Itu sebabnya aku merasa sedikit kesepian di hari libur. Tapi, kita harus merebut hutan ini secepat mungkin. Gup. Saatnya aku dan Night melanjutkan penjelajahan sejauh mungkin di akhir pekan ini agar kita bisa datang dan pergi sebebas yang kita mau di kedalaman hutan. Dan jika aku bertemu musuh yang belum pernah aku lihat sebelumnya, aku akan bertarung secara agresif dengan sekuat tenaga. Setelah hutan ini ditaklukkan, ayo pergi keluar. Ini dunia yang berbeda, jadi aku ingin menikmatinya.
Baiklah, ayo pergi. Aku mendapatkan kembali antusiasme dan menuju ke kedalaman hutan bersama Knight. Sepanjang jalan, kami bertarung tidak hanya dengan Jenderal Goblin dan Beruang Iblis, tetapi juga dengan Raja Orc, musuh yang ditakdirkan oleh Knight. Dia diserang secara tiba-tiba oleh Raja Orc terakhir kali, jadi kali ini, dia bertarung dan mengalahkannya dalam kondisi yang relatif solid. Ngomong-ngomong, level Knight telah meningkat sejauh ini, dan statusnya juga meningkat sehingga dia mampu menghadapi dan mengalahkan Raja Orc sendirian. Segera setelah balas dendam yang sukses, Knight melolong kemenangan dan terlihat sangat sopan. Tapi itu lucu, setelah berhadapan dengan monster familiar beberapa saat, akhirnya aku menemukan monster yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Oh itu, monster yang aku temukan tampak seperti rusa dengan dua tanduk besar yang sepertinya terbuat dari kristal. Apalagi warnanya berbeda-beda, yang satu kristal merah tua dan yang lainnya kristal biru. Saat aku mengagumi keindahannya, Knight dengan tenang menepuk kakiku. Gup, maaf, aku baru saja keluar dari zona. Itu berbahaya. Di dunia yang berbeda ini, jika aku lengah, aku mungkin akan mati seketika. Dengan semangat baru, aku menilai monster itu. Rusa kristal tingkat 630 sihir, 15.000 serangan, 10.000 pertahanan, 10.000 kelincahan, 15.000 intelijen, 15.000 keberuntungan, 3.000. Maksudku, rusa kristal, namanya persis seperti yang terlihat. Yah, itu bagus karena mudah dimengerti. Yang lebih meresahkan dari itu adalah level dan statistiknya. Itu level dan statistik yang lebih tinggi daripada monster kelas S, Raja Orc. Selain itu, melihat statistik ini, sepertinya dia adalah pengguna sihir. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Gup. Aku melihat ke arah Knight saat dia membuat gerakan berpikir yang sama sepertiku, dan kemudian tiba-tiba aku merasakan sebuah tatapan. Aku mengalihkan pandanganku ke arah itu dan melihat sumber masalahnya adalah rusa kristal yang menatapku. Hei, apa kamu bercanda? Selain itu, aku menggunakan skill asimilasiku. Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia tahu persis keberadaanku dan waspada. Tidak, masih terlalu dini untuk pesimis. Senang mengetahui bahwa asimilasi bukanlah keterampilan yang sempurna pada tahap ini. Selain itu, karena aku ditemukan seperti ini, tidak mungkin aku terkejut, jadi aku harus melawannya dengan adil dan jujur. Aku membiarkan tombak absolut muncul di tanganku dan melompat keluar bersama Knight. Kuah, rusa kristal mengeluarkan teriakan perang. Apakah itu benar-benar suara rusa? Di saat yang sama kami melompat keluar, rusa kristal itu menyerbu masuk dengan jeritan yang aneh. Tanduk kristalnya tajam, dan jika kita terkena, kita tidak akan berdaya. Knight dan aku masing-masing menghindar ke kedua sisi dan setelah Knight mendarat, dia langsung melompat ke atasnya. Gup, kuah. Benda hitam beruap muncul dari tubuh Knight, menunjukkan lebih banyak gerakan dari biasanya. Bahkan saat aku pertama kali bertemu Knight, dia hampir memuntahkan benda hitam beruap ini, tapi saat itu belum lengkap dan Raja Orc telah menangkapnya. Meski begitu, Knight saat ini berada pada level di mana dia bisa dengan mudah mengalahkan bahkan Raja Orc, apalagi elit goblin, dengan membangkitkan uap hitam ini. Knight seperti itu mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah rusa kristal, tetapi rusa kristal itu dengan cepat menoleh untuk menangkapnya dengan tanduknya. Pada titik ini, rusa kristal di depan kami lebih merupakan musuh daripada Raja Orc. Tetapi, aku tidak sendirian, aku bertarung dengan Knight. Aku juga mengeluarkan tusukan spiral dengan tombak absolut. Menanggapi tombak yang tertutup angin, rusa kristal membalas dengan nyala api yang dihasilkan dari sela-sela tanduknya. Apa? Sudah kuduga, itu menggunakan sesuatu seperti sihir khusus. Namun, aku tidak pernah berpikir itu akan datang dari sela-sela tanduk, bukannya menembakkannya dari mulut. Meskipun aku sudah menduganya, aku masih belum terbiasa dengan serangan sihir itu, dan aku sedikit terkena oleh apinya. Itu panas. Gup, aku baik-baik saja. Knight terkejut dan mencoba lari ke arahku, tapi aku menghentikannya dan berguling-guling di tanah, lolos dari kobaran api. Untungnya, berkat pakaian yang ditinggalkan orang sucisan, tubuhku tidak rusak, tapi wajahku yang tidak terlindungi masih terasa panas. Saat aku menjauh dari rusa kristal, Knight melompat lagi. Gup, kuah, apa? Kemudian rusa kristal, bukannya api, datang menyemburkan aliran air yang deras. Orang ini memiliki dua kekuatan sihir. Tidak mengetahui sifat dan ciri khusus sihir, apalagi cara pengobatannya di dunia ini, aku terkejut bahwa rusa kristal menggunakan dua sihir. Tidak, akan aneh untuk memutuskan bahwa hanya satu sihir yang dapat digunakan.
Aku harus merenungkannya. Setelah rusa kristal mengeluarkan aliran air yang deras, Knight segera menghentikan serangannya dan meninggalkan area tersebut. Itu bukan serangan serentak, tapi akan sulit jika kita tidak memisahkan peran dengan benar. Knight, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membuka peluang pada orang ini? Gup. Dengan sedikit sikap bijaksana, Knight melompat ke arah rusa kristal dengan jawaban yang bisa diandalkan. Gup. Kuaah. Alih-alih menyerang secara langsung, Knight menggunakan kecepatannya untuk membingungkan rusa kristal saat dia mendekat. Rusa kristal juga melemparkan api dan aliran air ke arahnya untuk menjauhkannya, tetapi sangat sulit untuk mengejar Knight yang cepat karena dia masih anak-anak. Kemudian, Knight menggigit pangkal tenggorokan rusa kristal. Dikotori, rusa kristal itu menjerit kesakitan tetapi segera mengamuk, mencoba melepaskan diri dari Knight. Tapi itu membuatku tidak terlalu waspada. Di sana, kali ini, alih-alih menggunakan tusukan spiral, aku hanya menusukkan tombak langsung ke leher rusa kristal. Knight, yang dengan cepat merasakan bahwa aku akan menyerang, menjauh dari rusa kristal. Dan ketika tombak itu dengan bersih menembus tenggorokan rusa kristal, aku memotong ujung tombaknya. Rusa kristal yang jatuh sambil menimbulkan cipratan darah dengan cepat menghilang sebagai partikel cahaya. Kita menang, ya? Gup. Ini sebenarnya bukan kemenangan yang sulit, tapi melelahkan secara mental. Aku hampir terbakar untuk sesaat, tapi berkat pakaianku, itu bukanlah situasi yang mengancam jiwa. Tetap saja, itu menggarisbawahi kemampuan bertarungku yang buruk dan ketidakmampuanku untuk merespons. Yah, karena aku tinggal di lingkungan di mana tidak ada pertempuran, jadi itu wajar saja, tapi... Saat kami masuk jauh ke dalam hutan ini, kami harus menjadi lebih dan lebih fleksibel. Meskipun itu adalah latihan yang bagus sampai kami keluar dari hutan. Gup. Rupanya, Knight merasakan hal yang sama denganku, jadi dia mengangguk dan menggonggong sekali. Setelah aku menepuknya, aku melanjutkan untuk memeriksa item drop. Bulu rusa kristal. Bulu rusa kristal. Ini sangat nyaman dan sangat populer di kalangan bangsawan dan bangsawan. Ia memiliki ketahanan terhadap dingin, tetapi efeknya sangat kecil. Daging rusa kristal. Daging rusa kristal. Ini cocok dengan berbagai hidangan. Sangat mudah dimakan karena sedikit lemak dan segar. Tanduk kembar rusa kristal. Tanduk rusa kristal. Tanduknya adalah kristal khusus yang disebut Flame Crystal dan Aqua Crystal yang diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi. Itu bisa diubah menjadi senjata ajaib yang disebut senjata ajaib. Bukankah ini luar biasa? Aku terkejut ketika mendapatkan materi yang tampak lebih berharga dari yang aku harapkan. Bulunya memang halus dan nyaman saat disentuh, tapi tidak sebagus punya Knight. Namun, masuk akal jika dikatakan populer di kalangan bangsawan dan bangsawan. Dan dagingnya terlihat sangat enak dari apa yang aku baca di deskripsi. Aku senang, dan kini, klaksonnya bermasalah. Jika deskripsinya dapat dipercaya, sepertinya itu diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi di dunia ini. Terlebih lagi, aku tidak tahu caranya, tapi itu bisa diubah menjadi senjata ajaib. Yah, itu masih sesuatu yang tidak aku perlukan, jadi aku akan menguangkannya. Nah, yang berikutnya adalah batu ajaib, yang merupakan salah satu benda yang harus ditebus. Aku menilai batu ajaib dengan cara yang sama. Batu ajaib, peringkat S. Biji khusus yang dapat diperoleh dari binatang ajaib. Sudah kuduga, itu adalah peringkat S. Jika kamu pergi ke pedalaman, monster kelas S akan menjadi lawan dasar kamu. Bagaimanapun, ini berarti kita punya banyak uang lagi. Hore, astaga. Jumlah uangnya terlalu banyak, jadi aku mendapatkannya setiap saat dengan rasa gentar. Kemiskinan terlalu melekat pada diriku. Jujur saja kalau aku simpan di bank pasti mereka curiga dengan sumbernya, jadi aku senang sekali aku punya item box, aku sangat mengapresiasinya dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sekarang, apa-apaan ini? Gup. Aku dan Knight memiringkan kepala untuk melihat objek di depan kami. Karena yang ada di hadapan kita adalah sebuah kubus seukuran telapak tanganku. Apa itu? Saat aku memiringkan kepalaku, aku menilainya dan bunyinya. Perangkat mandi luar ruangan portabel ultra mewah. Item drop langka yang dapat diperoleh dari rusa kristal. Mandi yang bisa kamu bawa. Berbagai jenis pemandian seperti cemara, batu, jacuzzi, hingga pemandian listrik bisa dengan mudah kamu nikmati di mana-mana. Kamu juga dapat memilih efek bak mandi. Bak mandi dan airnya selalu bersih, jadi tidak perlu dibersihkan atau dirawat.
Ia juga memiliki perlindungan privasi dan dapat dibalut dengan kerudung khusus yang tidak terlihat dari luar. Aku bahkan tidak berhenti sejenak untuk melakukan sukomi pada item drop. Tidak, kenapa item drop rusa kristal itu mandi? Apa hubungannya? Jangan bilang itu mandi karena rusa kristal menggunakan api dan air untuk membuat air panas. Jika demikian, itu hanya membuang-buang kemampuan. Yah, itu damai, dan aku menyukainya. Sementara itu, aku tidak bisa mengatakan apapun tanpa menggunakannya, jadi aku mengambil perlengkapan mandi. Kemudian sebuah papan tembus pandang muncul di hadapanku. Di sana terdapat entry untuk memilih jenis dan khasiat mandi serta ingin menggunakan cadar atau tidak. Pada awalnya, aku memilih tanpa kerudung untuk konfirmasi, kemudian kubus muncul dari tanganku, dan pemandian hinoki yang megah muncul di depanku. Sungguh menakjubkan. Gup. Itu adalah pemandian hinoki, cemara Jepang, dengan nuansa super berkelas, dan cukup besar untuk menampung sekitar 5 orang. Wow, aku ingin sekali masuk, tapi di sini terlalu berbahaya. Setelah mencoba versi terselubung dan pemandian lainnya, aku memasukkan perlengkapan mandi ke dalam kotak item. Dengan berkerudung, aku tidak bisa melihat keberadaan bak mandi itu dari luar, tapi aku bisa melihat bagian luarnya dari dalam. Itu terlalu berteknologi tinggi, dan ketika aku ingin menyimpannya, ia kembali ke dalam kubus seukuran telapak tangan dan kembali ke tanganku, fitur yang sangat berguna. Akhir-akhir ini, barang-barang drop yang langka telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tidak, mandi terlalu besar untuk menjadi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, masih banyak hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dulu aku berpikir aku lebih suka memiliki peralatan seperti aksesori, tapi sekarang aku senang dengan yang ini. Hari ini, selain night itu, aku senang karena bisa mendapatkan bagianku dari sikat rambut Raja Babi yang diperoleh dari Raja Orc. Dan aku bahkan lebih bahagia lagi mendapatkan perlengkapan mandi ini. Baiklah, aku memutuskan dan memanggil Knight. Knight, mengapa kita tidak menjelajah lebih jauh lalu pulang dan menghangatkan diri di pemandian ini? Gup, gup. Aku bertekad untuk melanjutkan penjelajahanku hari ini, tapi ekspresi ini. Aku harap kamu akan memaafkanku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mandi. Lagi pula, aku orang Jepang. Dengan persetujuan Knight, kami kembali ke rumah untuk menikmati mandi setelah menjelajah lebih jauh. Bab 8, Bagian 5. Kemarin, kami akhirnya mandi, jadi kami mempersingkat penjelajahan kami lebih awal, tapi hari ini kami sudah cukup jauh berada di kedalaman. Karena, tahukah kamu, ini adalah pemandian. Kamu orang Jepang tidak mengerti? Itu adalah kebahagiaan yang lebih besar. Kamu tahu, meskipun aku masih belum cukup umur, aku pikir aku bisa mengerti bagaimana perasaan orang dewasa yang ingin minum air panas di pemandian terbuka. Itu karena rasanya terlalu enak. Meski begitu, aku terus menjelajah dengan usaha lebih dari kemarin. Hasilnya, aku bertemu monster baru lagi. Knight, ini menuju ke arahmu. Gup. Swoosh. Musuh yang kita lawan sekarang adalah monster mirip armadillo dengan landak berbentuk jarum panjang di punggungnya. Atau mungkin terlihat seperti landak, tapi menurutku armadillo dengan jarum adalah cara terbaik untuk mendeskripsikannya. Ngomong-ngomong, statusnya seperti ini. Roll jarum tingkat, 610 sihir, 3000 serangan, 20.000 pertahanan, 17.000 kelincahan, 25.000 intelijen, 8.000 keberuntungan, 2.000. Meskipun levelnya lebih rendah dari rusa kristal yang kita lawan kemarin, tidak ada satupun statistik yang sebanding. Hal yang paling meresahkan adalah ia menyerang dengan kecepatan seperti peluru sambil meringkuk dan berputar dengan kecepatan tinggi. Jarum yang tumbuh dari punggungnya juga mempunyai kekerasan yang luar biasa, dan dia bahkan bisa menahan tombak absolut dan pedang Omi milikku. Tidak, ini agak salah. Karena, setiap kali dia bertukar pukulan melawan Omni Sword, itu selalu mengarah pada bagian datar dari pedang, jadi aku tidak bisa menebasnya. Dengan cara yang sama, Absolute Spear akan selalu mampu menembus target jika ujung tombak menangkapnya. Tetap saja, jika ujung tombaknya terhanyut seperti aliran sungai yang bersih, itu hanya seperti memukulnya dengan senjata tumpul. Meski begitu, itu cukup kuat, tapi lemparan tombak absolut yang merupakan pembunuhan sekali serang sampai sekarang, juga dapat dihindari dengan baik dengan cara yang sama seperti aliran ujung tombak. Terlebih lagi, meskipun sudah ditangkis, itu tidak mengubah fakta bahwa dia terkena serangan, jadi tombak absolut akan kembali ke tanganku. Sudah kuduga, jika menyangkut monster kelas S, lemparan Absolute Spear tidak akan berhasil kecuali aku menyerang mereka secara tidak terduga. Aku beruntung dengan Raja Orc.
Faktanya, alasan rusa kristal mampu melawan tombak absolut, mungkin karena ia menghadapinya dengan cara yang sama. Aku tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi jika jarum monster kelas S menusukku. Saat Knight menghindari penggulung jarum yang menyerangnya dengan kecepatan tinggi, penggulung jarum mengembalikan tubuhnya ke normal saat ia menabrak pohon di depannya, dan saat ia mendarat di pohon dengan momentumnya, ia menggunakan pohon tersebut sebagai pijakannya, melaju kencang dan kini terbang ke arahku. Suas. Aku berhasil mengelak di menit-menit terakhir, tapi pipiku tergores cukup dalam. Itu menyakitkan. Gup. Seperti yang aku katakan, roller jarum lebih lambat dari yang pertama kali. Kami juga sedikit lelah, tapi keunggulan 2 lawan 1 sangatlah besar. Mungkin ini saatnya untuk mengakhiri ini. Mari kita persiapkan diri kita sendiri. Gup. Suas. Jadi, ini dia lagi. Penggulung jarum, yang sudah siap, kembali menyerbu ke arah kami. Knight segera berlalu, tetapi aku tetap mengaktifkan roller jarum hingga menit terakhir. Sebenarnya, setelah mengamati pergerakan jarum roller tadi, aku punya rencana yang ingin aku wujudkan. Aku melawan keinginan untuk menghindarinya dengan cepat dan mengatur waktunya dengan baik. Kemudian, sekarang, suas, aku menghindarinya, dia melompat ke samping pada saat terakhir, dan roller jarumnya bahkan tidak bisa melambat, jadi dia menembusku dan menghantam tepat ke dinding batu di dekatnya. Pertahanan roller jarum cukup tinggi, jadi meskipun ia menabrak dinding batu, ia tidak akan menimbulkan banyak kerusakan, tidak peduli seberapa cepat ia melaju. Tapi bukan itu tujuanku di sini. Suas. Ya. Roll jarum itu menghantam batu dengan kekuatan sedemikian rupa dan membuat jarum-jarum tajam yang dibanggakannya ditusukkan ke dinding. Itu menempel di dinding batu. Ia mati-matian mencengkeram anggota tubuhnya, tapi karena ia adalah monster tipe armadillo dan jarumnya cukup panjang, ia tidak bisa melakukan apapun selagi anggota tubuhnya melayang di udara. Akan jauh lebih sulit untuk mengalahkan yang satu ini jika ia memiliki kemampuan menembakkan jarum, tapi tidak terlihat seperti itu, jadi aku lega. Suas. Selama gerakannya berhenti, aku bisa menebasnya dengan Omni Sword. Tentu saja, tidak peduli seberapa keras armornya. Segera setelah aku membuat Omni Sword muncul di tanganku, aku mengaktifkan skill Weakness Detection dan mengayunkannya ke bawah dari level atas pada titik lemah sekaligus. Bahkan jika aku bisa menebasnya, tidak ada artinya jika aku tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Omni Sword yang kuayunkan, memasuki titik lemah dengan bersih. Karena itu, aku menebasnya tanpa merasakan perlawanan apapun. Kemudian roller jarum itu menjerit dan menghilang sebagai partikel cahaya. Kita berhasil menjatuhkannya entah bagaimana. Gup. Terima kasih, Knight. Aku memeluk Knight saat dia mendekat, dan dia menjilat pipiku. Aku segera mengeluarkan jus ramuan pemulihan lengkap dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Stok masih banyak untuk dibagikan. Cairannya meresap ke dalam tubuhku dan vitalitasku kembali seketika. Kamu juga harus meminumnya, Knight. Gup. Lama-kelamaan muncul pesan bahwa jus tersebut diberikan kepada Knight dengan cara yang sama. Naik tingkat. Kamu telah memperoleh keterampilan penyatuan pikiran tubuh asteris dan peningkatan mental. Aku telah naik level dan memperoleh beberapa keterampilan. Gup. Apakah Knight juga naik level? Gup. Knight menggonggong seperti itu, jadi aku menilai dia, dan dia benar-benar naik level. Itu bagus. Setelah mengalokasikan peningkatan PB yang sesuai, aku melihat kembali statusku. Yuya Tenju pekerjaan, tidak ada tingkat, 240. Sihir 6050 serangan, 8050 pertahanan, 8050 kelincahan, 8050 intelijen, 5450 keberuntungan, 8750 tekanan darah, 0. Keterampilan, penilaian, daya tahan, item box pemahaman bahasa, seni bela diri sejati, 8. Deteksi kehadiran, bacaan cepat memasak, 7. Peta, menghindar, deteksi kelemahan, asimilasi, jinak, penyatuan pikiran tubuh, peningkatan mental, judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya. Sebelum aku menyadarinya, level, seni bela diri sejati, dan memasakku telah naik. Aku tidak bisa membedakannya karena ini masakanku sendiri, tapi entah kenapa aku merasa lebih tajam saat menyerang dalam seni bela diri dibandingkan sebelumnya. Untuk saat ini, mari kita periksa keterampilan yang ada dan lihat keterampilan baru. Penyatuan pikiran tubuh. Ini menyatukan pikiran dan tubuh dan memberi kamu kontrol lebih besar atas tubuh kamu sendiri. Peningkatan mental. Peningkatan resistensi terhadap serangan mental seperti kondisi ketakutan.
Oh, semuanya terlihat berguna. Penyatuan pikiran tubuh dapat dikenali karena mampu menggerakkan tubuh seperti yang aku bayangkan. Dan peningkatan mental, sebelumnya, aku ketakutan ketika roller jarum mendatangiku, tetapi aku bisa bergerak tanpa gemetar ketakutan. Aku pikir itulah dasar untuk mempelajari keterampilan ini. Baiklah, ayo pertahankan level seperti ini. Gup. Mari kita periksa level Knight juga. Gup. Aku membelai Knight saat aku menilai dia. Hasilnya adalah ini. Knight. Nama ras, Fenrir hitam tingkat, 510 sihir, 10.100 serangan, 10.300 pertahanan, 10.300 kelincahan, 15.500 intelijen, 10.100 keberuntungan, 10.000 catatan, pengikut Yuya Tenju. Apa mau kukatakan, cara menaikkan statusnya sama denganku. Satu-satunya perbedaan denganku adalah dia tidak memiliki PB, dan keberuntungannya tidak meningkat. Mungkin hanya saja kali ini tidak naik, tapi keberuntungan bukanlah sesuatu yang akan menjadi masalah ketika levelnya naik. Namun demikian, Knight memiliki peningkatan kelincahan yang seimbang, dan statusnya tidak jauh di belakang monster kelas S. Tidak berlebihan jika dikatakan berkat kehadiran Knight, aku bisa bersaing dengan monster kelas S dalam hal status. Aku dikalahkan secara telak oleh monster kelas S. Aku hanya dibantu oleh Knight dan senjata keterlaluan yang ditinggalkan oleh Sage-san. Yah, aku bisa mengatasi monster kelas S dengan senjata berbahaya seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, keberadaan Knight sangatlah penting. Dalam hal mentalitasku, aku ingin menaikkan levelku dengan cepat sehingga aku bisa menghadapi monster kelas S dengan mudah. Memikirkan hal itu, aku pergi mencari item drop. Jarum kuat, jarum armadillo, jarum roll jarum. Dengan ketajamannya, ia dapat dengan mudah menembus baja tebal sekalipun. Senjata ini terutama digunakan untuk membuat tombak dan mata panah, dan senjata ini diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi. Ini sangat berbahaya. Ini adalah satu-satunya material yang dijatuhkannya, tapi nampaknya jarum roller jarum adalah benda yang sangat berbahaya. Aku tidak tahu apakah itu armadillo atau bukan, tetapi jika itu bukan armadillo, makhluk apa itu? Aku juga mengambil batu ajaib itu sambil memikirkan makhluk apa yang ada dalam notasi tak terduga itu. Batu ajaib itu, seperti dugaanku, adalah item kelas S kemudian. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu adalah sikat gigi kan? Gup. Ada sikat gigi hitam di tanganku. Itu mungkin item drop langka roller jarum. Tetapi meskipun ini adalah barang jatuhan yang langka, itu pastinya bukan sikat gigi kan? Maksudku, itu adalah jarum yang bisa menembus baja. Dan jika aku menyikat gigi dengan itu, mulutku akan tercabik-cabik. Tidak, menurutku bagian sikat dari sikat gigi ini bukanlah jarumnya. Aku bahkan tidak mau memikirkannya. Setelah dilakukan penilaian dengan rasa cemas, ditampilkan sebagai berikut. Sikat gigi ekstrim. Menyikat gigi dengan produk ini akan menghilangkan bakteri penyebab bau mulut secara menyeluruh dan akan mengubah warna gigi kamu secara signifikan dari gading menjadi putih. Juga menghilangkan plak dan karang gigi tanpa hilang, membuat pengguna merasa nyaman dan senang menyikat gigi. Ini benar-benar luar biasa. Betapa bermanfaatnya seri kebutuhan sehari-hari ini. Ini sedikit gila, bukan begitu? Maksudku, itu bermanfaat bagiku pribadi, tapi apakah item drop langka kebanyakan hanya item kebutuhan sehari-hari? Aku belum pernah memainkan game sebelumnya, tetapi apakah itu normal? Apakah aku hanya berasumsi, sebagai stereotip, bahwa senjata atau baju besi adalah satu-satunya benda yang bisa dijatuhkan? Baiklah, terserah. Sementara itu, mari kita masuk lebih jauh ke dalam, ya? Knight. Saat aku mengambil item drop dan memanggil Knight, Knight menatap diam-diam ke arah tertentu. Saat aku mengikuti pandangannya, aku melihat batu tempat roller jarum ditancapkan telah runtuh, dan sesuatu yang tampak seperti pintu masuk gua telah muncul. Apa itu? Gup. Bahkan Knight sepertinya tidak mengerti, jadi dia memiringkan kepalanya, tapi dia terus mendekati pintu masuk gua. Hei, itu berbahaya. Ketika aku mengatakan itu, Knight membuat isyarat berpikir dan berbalik ke arahku. Gup. Ekspresi wajahnya terlihat seperti dia mengatakan ayo masuk ke dalam ini. Memang benar, gua yang tiba-tiba muncul ini mengkhawatirkan. Kebetulan posisi kami bertarung dengan roller jarum berada di dasar tebing, jadi aku tidak menyangka akan muncul pintu masuk gua seperti itu. Aku bisa mengabaikannya dan pergi lebih jauh ke dalam hutan, tapi anehnya Knight tampak khawatir, dan yang terpenting, naluri liar Knight memberitahunya bahwa ada sesuatu di balik itu. Seolah-olah dia berkata, aku punya firasat ada sesuatu yang terjadi, dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
Aku juga prihatin dengan sesuatu yang dirasakan Knight, jadi aku mengikuti di belakang dengan Knight sebagai pemimpinnya. Ini adalah pertama kalinya aku berada di gua seperti ini sejak aku berada di hutan. Aku waspada jika ada monster yang muncul, tapi skill deteksi kehadiranku tidak mendeteksi tanda-tanda monster. Tidak, masih terlalu dini untuk merasa lega. Sama seperti rusa kristal yang mendeteksi skill assimilation milikku, mungkin ada sesuatu yang bisa lolos dari presence detection milikku. Aku hanya khawatir tentang monster itu ketika aku memikirkannya, tapi jika ada orang di dalam gua ini, mereka mungkin sedang memasang jebakan atau semacamnya. Nah, jika ada jebakan, aku tidak memiliki keterampilan untuk menghindarinya, jadi mau bagaimana lagi? Aku waspada terhadap jebakan dan juga monster dan melanjutkan tanpa menyentuh dinding atau tanah secara sembarangan. Tepat ketika aku mengira hari sudah mulai gelap, sebuah obor di dinding terbakar. Wah, kenapa tiba-tiba terbakar? Guk. Berbeda denganku yang sangat terkejut, Knight tidak peduli. Untuk saat ini, Knight tidak khawatir, dan kami tidak dalam bahaya. Lebih penting lagi, obor di dinding berarti ada tangan manusia di dalamnya. Saat ini tidak ada apa-apa, tapi mungkin ada jebakan di suatu tempat. Aku semakin kehilangan pemahaman aku tentang apa gua ini, tetapi setelah beberapa saat, kami mencapai bagian terdalam dari gua tersebut. Bagian terdalam adalah ruang yang sedikit lebih besar, dan sejumlah besar obor dipasang di dinding sekitarnya. Tempat ini adalah Guk. Knight. Tiba-tiba, Knight bergegas keluar, dan aku buru-buru mengejarnya. Kemudian, kerangka berjubah sedang duduk, bersandar di dinding paling dalam. Sesaat kupikir itu monster, tapi sepertinya dia mati total tanpa ada tanda-tanda pergerakan sama sekali. Aku tidak menyangka akan melihat mayat kerangka berwarna putih. Jika bukan karena skill peningkatan mental, aku akan kencing karena ketakutan, bukan? Saat aku memikirkan hal itu, Knight menepuk sesuatu yang diletakkan di depan kerangka itu dengan kakinya. Guk. Aku mendekati Knight dan melihat benda yang jatuh di kakinya. Itu adalah buku tebal. Buku. Buku macam apa itu? Saat aku mengambil buku itu, di sampulnya tertulis buku orang suci, tapi aku tidak tahu apa itu. Aku tidak punya pilihan selain membukanya dan memeriksanya. Kepada mereka yang telah mencapai titik ini, orang suci. Itulah yang tertulis.